Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daya Molaf Channel ya. Channel yang mengedukasi dan juga menghibur. Dan di kesempatan malam ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Bu Uti Watimena dan Mbak Niken. Dan serta ada Pak Ibnu Kalam juga. Tadi Pak Ibnu Kalam ada, cuman ini kok hilang deh sekarang. Oke, selamat malam lah ya nih ya. Selamat malam Bu Uti sama Mbak Niken. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Halo, Ken. Ken, tadi Bu Uti kita ngobrol-ngobrol. Bu Uti lagi praktis pakai bahasa Inggris. Lu mau nggak nih ngomongnya pakai bahasa Inggris? Kenapa? Atau lu nggak lancar? Sebentar. Bu Uti lagi fokusin, dia pengen debat tuh pakai bahasa Inggris gitu. Pengen ngobrol tuh bahasa Inggris biar lancar Inggrisnya, karena dia mau bikin channelnya tuh go internasional. Oh, serius? Itu tadi ngomongnya gitu. I just want to try because I have already been able to speak English, so of course I will try to speak in English. Gitu aja. Only. Yeah, can you speak English? You can speak English, Niken? Little. Just little, yeah. I can. I think he can hear, but the speak is more. Cannot reply. Tapi gini, Bu. Cuman yang dengarnya takutnya nggak ngerti. Iya, nanti dibikin subtitle gitu, dibikin subtitle dibilang. Ya, makanya saya ada subtitlenya dalam bahasa Inggris. I will always speak in Indonesia and then maybe later I will make it into English by the subtitle because if I do that, maybe it may be more people will see my channel. You know, do you understand me? Yeah, by giving the subtitle, everybody who lives abroad, they will understand what I mean. So it means that I will reach them by subtitle. Saya sampainya dengan subtitle. Yeah, the subtitle will be in English, but I will always speak in Indonesia, but I will make it in English by the subtitle. That make a time, Buti. Yeah, make a lot of time to make a subtitle in English, and I think your life is the life-nya itu kan until 3 hours. No. Yeah, but always itu yang only in debate, only the debate, especially for the debate. Already take one half hour. Yeah, no problem. I will try to make a subtitle. Take a lot of energy ya. Yep. Oke, Mbak. Tadi yang gini, ada yang nanya nih ya. Tadi Pak Ibnu Kalam bisa bahasa Inggris nggak? Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bentar sama Pak Ibnu Kalam dan luar biasanya Pak Ibnu Kalam ngerti semua gitu. Kita ngomong bahasa Inggris pun dia ngerti gitu. Luar biasa gitu. Untuk orang seusia Pak Ibnu Kalam yang kita bilang tinggalnya pun di daerah ya, tapi bahasa Inggrisnya bisa gitu. Itu mungkin karena Pak Ibnu Kalam bisa ini ya sering baca buku bahasa Inggris. Halo Pak Ibnu Kalam. Halo, selamat malam semua. Are we on live now? Have we already alive. Jadi Pak Ibnu Kalam, saya mau tanya nih, Pak Ibnu Kalam kok bisa bahasa Inggris gitu? Belajarnya sendiri atau ada les dulu? Ya kan pernah sekolah kan. Iya. Zaman Pak Ibnu Kalam sekolah udah ada bahasa Inggris memang ya? Iya, di sekolah agama itu belajar bahasa Inggris 4 tahun. Dan saya mendapatkan ya tahun 80-an. Tahun 80-an ya. Oke, boleh dites Pak. Malah mungkin Pak Ibnu Kalam lebih jago nih daripada Niken bahasa Inggrisnya. Oh, sudah banyak yang saya lupa. Oke, luar biasa. Saya tadi terkejut juga Pak Ibnu Kalam bisa ngerti semua gitu. Udah biasa-biasa saja. I think everybody who went to school, they will understand English because they studied at school, you know. All school they teach English. Yes. Hearing is more easy, but speak is more harder. Ya sudah, we stop talking English. Now we focus on our conversation. What is the material of the conversation today? I don't know what will I speak to Niken, and then what problem. So sehingga kamu mengundang kami. Jadi saya mungkin lanjutin ya.
Ya. Jadi kita Wah. lanjut yang kemarin kan ada H2H antara Pak Ibnu Kalam sama Niken, dan saya juga bingung sama Pak Ibnu Kalam nih gimana gitu ya. Pak Ibnu Kalam kalau ketemunya sama Unitarian dia jadi Unitarian gitu. Ketemunya sama Wanes jadi Wanes gitu. Karena Pak Ibnu Kalam ini kalau debat dia mungkin beda sama Bu Uti. Kalau Bu Uti lawan debat ngomong apapun, Bu Uti tidak akan terima, malah tetap akan bilang pre gitu kan. Tidak akan terima semua, apapun ceritanya tidak mau terima, pokoknya lawan gitu, lawan dengan serang. Sedangkan Pak Ibnu Kalam kan tipikalnya kalau dijelasin dia akan iya. Kalau menurut Pak Ibnu Kalam masuk di akal, dia akan terima gitu. Jadi waktu Franz Donald jelasin, Pak Ibnu Kalam merasa masuk akal, dia terima. Niken jelasin tentang Wanes, dia juga terima gitu kan. Terakhir malah Niken mengatakan sama Pak Ibnu Kalam bahwa Yesus adalah Yahweh, dan Pak Ibnu Kalam terima juga gitu. Yesus adalah Yahweh gitu. Jadi mungkin di sini kita sama Pak Ibnu Kalam cuma jadi penonton ya. Jadi kita mau mendengar lebih jelas ini konsep Trinitas versi Bu Uti ya, versi Bu Uti sama konsepnya Yesus versinya Niken gitu. Jadi biar Pak Ibnu Kalam dengar, Pak Ibnu Kalam tahu mana yang benar ini, karena Pak Ibnu Kalam ini ya bilang gitu, dengar Niken ngomong dia percaya Niken, dengar Bu Uti ngomong percaya Bu Uti gitu. Jadi sebenarnya yang mana yang benar nih? Ya, because karena nanti kita lihat karena waktu Niken itu berdebat dengan saya tanya itu 2 pertanyaan, sudah ternyata bagus pemahamannya Niken. Ya, nanti kita lihat ini bagaimana ini ya saya lihat dulu lagi kelanjutan daripada bagaimana sebenarnya ilmunya Ibu Uti Atimena dan bagaimana ilmunya Mbak Niken. Ya. Oke, jadi saya setuju kalau saya mendengar saja dulu. Lebih pantas jadi guru, ya. Pak Ibnu Kalam mau lihat siapa lebih pantas jadi gurunya nih. Lebih bagus berguru sama Bu Uti atau sama Niken nih? Ya, ini yang mana lebih sakti? Oke, Niken, halo Niken, nih kok Nikennya yang hilang nih? Ini nampak lagi nelepon dia nih. Oke, mungkin Bu Uti jelasin aja dulu dari awal mungkin konsep Trinitas. Enggak, kenapa Niken Bu Uti? dulu lah. Niken dulu. Saya kan kalau Trinitas itu kan orang udah Niken dulu. Oke, tunggu si Niken. Saya tahu apa sih Wanes itu apaan gitu, apa sih gitu. Saya sih sebetulnya soal yang begini-begini buktinya gini Bu. Si siapa aja jelasin kayak Diki Ngadas jelasin Trinitas malah dituduh sebagai sama si Paul Jang gitu. Bahkan ada beberapa orang nuduh itu Triteos gitu. Ya, Triteos sama Trinitas orang kadang nggak bisa bedain gitu. Ya, ini Niken gimana Niken? Ayo Niken, silakan. Lagi nyungsep dia nih. Mungkin gara-gara bahasa Inggris tadi dia lagi nyari kamus bahasa Inggris atau lagi ngapain dia? Oh, kok gitu? Nah, kalau dengan Pak Kalam, bagaimana konsepnya Pak Kalam? Dia kan Trinitas tidak setara gitu. Oke, ini kan mungkin dari lu aja dulu menjelasin. Silakan. Jadi dari tadi kita udah ngomong, Pak Ibnu Kalam pengen dengar nih sebenarnya lebih sakti Niken atau Bu Uti nih. Jadi biar Pak Ibnu Kalam tahu harus berguru sama siapa gitu. Oh, ini saya jelasin. Halo? Oke. Ya, jelasin, silakan. Iya. Jadi gini, Pak Ibnu jangan berguru sama saya atau sama siapapun. Bergurulah sama Alkitab dan Tuhan itu sendiri. Ya, tapi Tuhan kan tidak kelihatan. Ya, terus sebentar. Terus saya kan kata orang saya Wanes. Pemahaman saya itu ya Yesus itu adalah Bapa. Dia Bapa yang turun ke dalam dunia menjadi manusia yang disebut sebagai anak Allah atau anak manusia, dan Roh Kudus adalah roh Bapa itu sendiri, roh Allah itu sendiri. Gitu sih. Kalau ayatnya ya pasti saya bawa Yesaya 43 ayat 11 pertama, juru selamat itu hanya Dia. Terus Yohanes 1 firman itu adalah Allah, dan Yesus juga pernah bilang kalau Allah kita itu satu, yaitu Bapa. Tandanya ayat Alkitab tidak mungkin bertentangan. Jadi Allah yang dimaksud di situ di Yohanes 1 itu ya pasti itu Bapa. Dan Allah dan firman itu menjadi daging. Atau Allah itu menjadi daging. Kenapa saya bilang Allah itu menjadi daging? Karena di ayat sebelumnya juga ada perkataan firman itu adalah Allah.
Terus ya banyaklah perkataan yang sama yang Yesus dan Yahweh itu jabarkan. Intinya saya percaya Yesus itu adalah Yahweh. Di mana di Wahyu 1 ayat 8 Yesus bilang dirinya adalah Alfa dan Omega. Di kitab Yesaya juga Yahweh bilang dia adalah yang awal dan yang akhir yang terkemudian. Bahkan arti nama Yahweh pun, arti nama Yotevave pun yang aku akan ada itu artinya. Itu dulu sih. Iya. Saya tuh sebetulnya ini loh, saya sebetulnya tuh males gitu. Saya nggak terlalu suka membahas ayat ini gitu loh. Cuma Julius ngajak-ngajak gitu. Saya cuma hanya ingin mendengar gitu konsep oneness itu apa. Kalau saya sendiri sih saya nggak pernah mau mempermasalahkan ya selama orang itu dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus sudah menyelamatkan jiwanya ya sudah gitu. Dia selamat karena itu. Karena keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga. Dan kalau kita sudah mengaku dengan bibir kita, mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita. Tapi itu nggak sesuai dogma gereja, Bu Uti. Ya enggak, Alkitab yang bilang kok ada. Dogma gereja itu mengatakan enggak, masalah dogma gereja akan bentrok gitu. Dogma gereja mengatakan bahwa oneness adalah sesat gitu, bidat gitu. Pokoknya di luar pengajaran Trinitas itu bidat. Apakah Bu Uti mau melanggar dogma itu? Kecuali Bu Uti mau ikut si Rudi gitu kan, sama sekali nggak ada gereja. Kalau bukan ini bukan masalah sesat nggak sesat. Makanya saya selalu bilang soal oneness sama Trinitas itu cuma kelas-kelas doang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Waduh, kalau masalah kelas lagi. Jadi kalau Trinitarian berapa gitu? Enggak tahu nih. Jadi gini, misalnya kalau orang-orang yang tahu konsep Trinitas ini kan cuma orang-orang yang sekolah gitu loh. Yang sekolah Alkitab, yang mempelajari dengan tekun. Nah, kalau untuk orang-orang anggota jemaat gereja, emang siapa yang pernah ngajarin kayak gini? Pendetanya pernah ngajarin enggak gitu? Enggak ada pendeta ngajarin. Paling pendeta itu di mimbar, mari kita berdoa, kita beriman kepada itu, iman, kita yakin dan percaya gitu-gitu doang. Hakikat Allah itu pribadi Tuhan yang disembah itu jarang sekali dibahas gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengejudge gitu loh, ya kita mau ngejudge itu misalnya ini oneness sesat. Oh, semua jemaat juga sesat. Banyak yang berpikiran seperti Niken ini walaupun dia di dalam gereja Trinitas gitu loh. Banyak juga yang seperti Niken ini yang ya misalnya mereka nggak bergereja tetapi seperti itu pola pikirnya seperti itu gitu. Jadi nggak bisa sebetulnya kita ngejudge gitu. Cuma walaupun seperti itu, walaupun di Alkitab mengatakan itu memang agak-agak menyimpang gitu. Tetapi kalau mau diturutin ya mau dikelompok-kelompokkan, wah justru banyak sekali orang nggak ngerti tentang konsep Trinitas itu apa sih. Yang penting dia berangkat gereja, dia tahu Yesus Tuhan, dia udah menyelamatkan, lalu dia berdoa dalam nama Bapa yang diam di dalam diri Yesus, lalu dia beriman di situ dan dia sungguh-sungguh dia beriman, sudah peduli amat dengan Trinitas, dia percaya kepada Yesus dan dia yakin dia selamat. Dan itu banyak sekali terjadi di gereja-gereja. Jemaat dulu di tempat aku mana ada cerita-cerita tentang Trinitas? Gak ada. Sama sekali gak pernah pendetanya bahas itu. Yesus itu Allah bukan roh apa? Allah bukan Yesus bukan Bapa gitu. Anak bukan Bapa bukan ini adalah satu. Oh siapa seumur-umur gak pernah di gerejaku diajarin kayak gitu. Iya kan? Nah, masing-masing orang punya pola pandang sendiri tentang itu sesuai dengan apa yang dia dapat ya. Mereka meraba-raba sesuai dengan apa yang mereka dapat. Akhirnya kan ada yang berpikiran seperti Niken ini. Jadi saya nggak berani gitu. Kalau kita mau ngejudge gitu ya, ngejudge. Tapi mereka mengatakan ya, mereka mengatakan gini, Bu Uti. Mereka ini bukan belajar dari pendeta, tapi langsung dari Yesus yang mengajarkan. Beda kelas jadinya. Iya. Malah bisa dibilang di atas Bu Uti jadinya. Iya, jadi gini, saya tahu yang sebenarnya memang karena saya belajar gitu, ya awal-awalnya juga kan saya kayak Niken gini, pengertian saya seperti itu. Bahkan saya nggak tahu apakah saya itu sabialisme atau oneness, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Tetapi itulah yang ada di pikiran saya. Tetapi jangan dibilang saya sesat. Saya berdoa kepada Bapa, ketika saya berdoa dalam nama Yesus dan saya memang menyembah Dia gitu loh. Kok saya dibilang salah sesat? Bu Uti Triteos gitu. Bu, kalau berdiri sendiri salah Triteos gitu. Triteos itu hampir mirip Trinitas. Enggak, saya enggak tahu Triteos apalah segala, saya enggak ngerti gitu. Tetapi sesuai dengan lebih ke arah lebih mirip gitu.
Tetapi yang sesuai dengan di Alkitab itu ya memang Trinitas, di Alkitab mengajarkan seperti itu. Makanya ikuti aja track-tracknya. Jelas di situ Yesus memang itu anak Allah. Dia tidak pernah mengaku Allah Bapa, memang dia adalah anak Allah. Dia mati pun disalib sebagai anak Allah karena dia mengaku anak Allah. Tidak ada dia mengatakan akulah Allah, tidak ada. Memang dia anak Allah, dia adalah manusia. Manusia kalau di dalam Quran kan dibilang Allah yang zahir. Dia memang pribadi anak Allah. Nah, itu yang harus diikuti tracknya. Perkataan semua rasul mengatakan begitu. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus sendiri mengatakan, nih ya, di dalam ini yang jelas sekali dikatakan sama seperti Bapa mempunyai hidup untuk dirinya sendiri. Nah, itu dia ada dua pribadi. Ya, di dalam ini nih. Alkitab sih sebetulnya ngasih tahu ya, para rasul ini ngasih tahu. Ya, dia ngasih tahu mereka nggak ada yang menyembah Yesus itu sebagai Allah. Enggak, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang mereka tahu. Ya, Mesias, anak Allah di dalam Yohanes 5. Aduh, Alkitabku kayak gini pula, entar dulu ya. Ini tak baca ya, ini jelas sekali. Ini dia nih, anak Allah tuh yang seperti ini gitu loh. Nah, ini ya, kita baca ya, Yohanes 5 ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah, itu kan, dia mengaku anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah, kalau dibilang Yesus itu adalah Allah, bagaimana Yesus mengatakan dia nggak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri? Jikalau tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Nah, ini ayat 21 ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini kan bicara tentang dua pribadi nih. Nggak bisa kalau dibilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Emang dua pribadi, jelas ini dua pribadi. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, kalau ini anak itu adalah Bapa sendiri, masa ada kata penyerahan, menghakimi, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sama seperti, ayatnya di mana tuh ya? Dari sini aja kita lihat ya, ntar saya cari ya. Saya salah ayat nih. Tetapi ini jelas dari sini aja kelihatan dua gitu loh. Nah, yang ini nih ya, perkataan Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes nih mengatakan seperti ini nih ya. Rasul Yohanes itu mengatakan Yohanes 17 ayat 3. Nah, ini dia nih. Ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Loh, memang ada dua gitu loh, memang ada dua nih pribadi. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, yaitu Yesus, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Nah, Yesus memproklamirkan bahwa murid-muridnya itu harus mengenal ya engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya, Yesus memproklamirkan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, umatnya itu muridnya harus mengenal Elohim yang benar, bukan Elohim tauhid, ini maksudnya Elohim yang benar. Dan tuh ada dua. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Elohim, yang telah engkau utus. Jadi untuk dapat hidup yang kekal itu harus kenal dua, harus kenal Bapa dan kenal anak. Itu maksudnya. Lalu di sini aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Nah itu, ini jelas bicara tentang pribadi yang berbeda. Nggak bisa kalau dibilang anak adalah Bapa. Pribadi yang berbeda. Kalau misalnya digabungkan jadi Yesus itu adalah Bapa, ya mentok semua perkataan para rasul ini, mentok semua. Karena perkataan para rasul ini jelas-jelas bicara bahwa dua pribadi di sini gitu loh. Ya, dan aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Loh, bagaimana dia minta dipermuliakan kalau dia itu adalah Bapa sendiri? Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu.
Jadi dia punya kemuliaan yang dia miliki di hadirat. Hadirat itu apa? Dalam keberadaan, dalam lingkungan gitu loh. Dalam keberadaannya, kan memang kan Alkitab mencatat dia datang dan keluar dari Bapa. Sebelum dia datang keluar itu ke dunia ini, dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Alkitab kan sudah mencatat di dalam Yohanes 1 ayat 14 pada Yohanes 1 itu kan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Ya kan? Dalam hadirat itu di sini juga Yesus mengaku. Ya, firman itu bersama-sama. Kalau bersama-sama itu ya enggak sendiri, bukan satu oknum. Ya ada dua di situ. Kalau berdua tuh kita gabung ya artinya bersama. Kalau satu nggak bisa dibilang bersama. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, bagian dari Allah, keluar dari Allah gitu loh. Iya kan? Lalu dibilang sini, apa dia bilang? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Hadirat itu apa sih? Asal kata dari hadir kan? Ada. Nah, dia punya keberadaannya sebagai Allah Bapa ya. Dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Nah, itu dia. Ya memang jelas Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah firman. Nah, Allah kita itu, nih Allah kita yang setahu saya nih ya, kalau saya salah ya saya minta maaf karena saya kelasnya cuma kelas seorang apologet, saya bukan kelas doktor teologi gitu, kayak Pak Deki Ngadas, Kak Moriwalu gitu ya. Tapi saya memang kelasnya apologet itu cuma dituntut bagaimana bisa menginjili, ya memperkenalkan Yesus. Untuk yang ke dalam-dalamnya ya saya nggak pinter-pinter gitu loh. Cuma inilah yang saya tahu gitu. Sampai mana tadi tuh? Nah, Yesus itu kan adalah firman ya. Elohim itu kan tercatat tak seorang pun pernah melihat Allah, dibilang gitu kan. Tak seorang pun pernah melihat Allah. Memang kenapa? Karena Allah itu roh. Roh itu tidak berwujud, tidak terikat ruang dan waktu, dia tidak berwujud, tidak bisa dilihat gitu. Memang tidak bisa dilihat roh itu. Itulah dia gitu loh. Tetapi tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, itu dia. Allah yang tidak terlihat itu bisa dilihat di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi bukan plak itu adalah Allah sendiri, bukan. Karena itu bagian dari Yesus gitu loh. Bagian dari Allah itu. Ya, dia telah datang dari sorga gitu loh. Dia sudah datang dari sorga, dia adalah firman itu. Nah, di dalam itu kita baru bisa melihat Allah itu seperti apa gitu loh. Karena Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari aku datang dari sorga dan kembali ke sorga. Ya, aku datang dan kembali kepada Bapa. Dia bilang gitu kan, Yohanes 17 ini kan gitu. Jadi dia datang. Nah, kembali kepada Bapa, ya Bapanya ada di situ. Yang saya makanya bingung kenapa dia bilang Yesus adalah Bapa, ya enggak lah, jelas di situ. Alkitab ini jelas sebetulnya terang benderang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa, ya bukan gitu loh. Tetapi dia berasal dari Bapa itu. Ketika dia datang menjadi manusia, telah firman itu telah menjadi daging. Nah, itu dia. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 7 nih, baru ayat 17 kalau nggak salah ya. Yang itu nih, Filipi 2 ayat 7 ini yang paling jelas-jelas banget ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, nah itu dia, tidak menganggap kesetaraan. Nah itu kalau yang namanya setara itu ada pembandingnya, ada standarnya. Ya, satu standarnya misalnya dia tingginya 75 cm. Nah ada satu lagi tingginya 75 cm juga. Baru kita bilang setara. Jelas ini Rasul Paulus bilang begitu ya. Dia mengatakan yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah itu dia. Nggak bisa dikatakan Yesus itu adalah Allah. Enggak. Ya, yang menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah itu dia,
Jadi memang nggak ada. Memang Alkitab bicara bahwa Yesus itu ya anak manusia. Bahkan dia dalam pelayanan ketika dia di bumi ini, kan Muslim banyak nanya, mana itu? Pernahkah Yesus mengaku Tuhan, sembahlah aku? Ya memang kagak ada gitu loh. Karena Yesus itu bukannya Allah Bapa gitu loh. Kalau mengaku Tuhan ya memang maksudnya begini, mana dia mengaku Allah gitu. Ya nggak ada, Yesus mengaku anak Allah. Ya kan? Yesus mengaku anak Allah, bahkan kan Alkitab mengatakan dia itu mau dibunuh, ya kan? Oleh orang Yahudi itu karena dia Buti, ngaku anak Allah. Buti Ya, bilang Buti ngomongnya dikit, tapi Buti tadi bilang lagi lemas, nggak bisa ngomong banyak. Perasaan dari tadi Buti nggak berhenti ngomong. Ini kalau nggak saya stop, Loh. saya rasa 1 jam Buti ngomong sendiri nih. Sini kan nggak dapat kesempatan ngomong. Enggak, sini kan dia enggak. Saya kira dia mendengarkan, dia enggak sanggah ya enggak apa. Ya saya kira. Oh, dia kasih tunggu Buti selesai gitu, karena ini kan nggak pakai timer. Oh ya udah silakan. Bukan karena saya pikir dia diam aja, tandanya dia menyuruh saya ngomong terus, bukan karena itu. Ya silakan. Ini kok tumben semua nggak ada open cam ya? Biasa semua 3 tipikal open cam, tiba-tiba tutup semua. Ya saya pikir nih kan diam aja karena dia pikir dia suruh saya ngomong, ternyata saya ya udah silakan saja. Ya karena tadi Buti kan bilang nggak bisa disamakan gitu ya, Yesus nggak sama. Iya, orang jadi bingung gitu. Kadang Bu Uti kalau debat bilang itu sama, tapi sekarang bilang nggak sama. Ya, beda. Itu enggak, kalau di dalam berdebat kan kita memang harus bilang aku dan Bapak adalah satu. Ya memang dia memang berasal dari hakikat yang sama. Dia memang Tuhan gitu. Makanya saya mau terangkan, tetapi pribadi yang saya omongin pribadinya yang beda. Ya. Nggak beda-beda terus gitu. Tapi ya udah biar Niken aja jelasin, karena ini kan artinya versi Bu Uti adalah Yesus sama Bapak beda dan Yesus meniru apa yang diajarkan, maksudnya melakukan apa yang disuruh Bapak dan diajarkan Bapak gitu. Iya memang Bapak itu ada. Sedangkan pemahaman Niken, Yesus adalah segalanya gitu. Bapak itu ada Niken, ada Bapak itu. Ya silakan. Niken yang nggak ada nih Pak. Ya gimana Pak Ibnu Kalam? Oh ada. Saya tanya sama Bu Uti ya, Yesus itu Allah bukan? Yesus itu Tuhan nggak ada. Yesus itu Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu tunggu dulu Pak. Yesus itu Tuhan. Ya. Jadi menurut Bu Uti Yesus bukan Allah. Allah dengan Tuhan itu beda Iya, makanya saya tanyanya apakah Yesus itu Allah menurut Bu Uti? Saya bukan Yesus berasal. Yesus berasal dari Bu, Allah. Jawabnya langsung cepat aja Bu, nggak usah pakai penjabaran lagi. Saya tanya Yesus itu Allah bukan menurut Bu Uti? Kalau kita menyatakan Yesus Tuhan. Jadi saya simpulkan Bu Uti tidak mengaku Yesus itu Allah. Yesus itu Allah karena dia datang dan berasal dari Allah. Dan sekarang dengar ini ya, itu harus dijelaskan. Makanya nggak bisa main potong, tanya gitu harus dijelaskan. Yesus datang dan berasal dari Allah, tetapi Allah itu tidak terlihat, tidak berwujud. Kalau kita mau melihat Allah ya kita melihat Yesus, tetapi Yesus itu punya pribadi yang juru selamat gitu loh. Kalau Allah itu dia penguasa gitu loh. Kalau Yesus ini ya, Allah itu kan pemerintah, penguasa, tetapi Yesus itu juru selamat. Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa yang mengutuskan dia itu datang ke dunia gitu loh. Berarti Yesus Allah apa bukan? Hah? Yesus berasal dari Allah. Bukan berasal dari Allah. Iya, tapi dia Allah bukan. Saya tahu dia berasal dari Allah, tapi dia Allah bukan. Nah, di dalam ini nih, di dalam ada juga sih gambaran ya di dalam 1 Yohanes 5 ya, Yesus itu Allah adalah anak Allah yang adalah Allah Bapa sendiri. Ada juga menyatakan begitu. Tetapi kita lihat dulu ininya konteksnya ya. Bentar. Yohanes 1 Yohanes berapa sih? Sebentar ya, sabar. Ya, sebentar saya itu. Ada memang dikatakan Yesus adalah anak Allah, dia adalah Allah yang benar. Tetapi itu konotasinya, nih sebentar ya. Nih dia nih ya. Dari atas kita baca pelan-pelan ya. Kalau ada, mana dia? Kesaksian tentang anak Allah. Nah itu dia panjang sih, tapi saya harus bacain sampai mana ya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran, yaitu Roh Kudus ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah ya, 3-nya itu satu ya.
Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Nah, yang di bumi, roh dan air dan darah itu Yesus maksudnya. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, Allah memberikan kesaksian tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada Allah, anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ya kan? Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, itu dia. Allah adalah pemberi kehidupan, tetapi kehidupan yang kekal itu ada di dalam Yesus. 2 pribadi tetap ya. Lalu barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ya, hidup itu artinya selamat ya. Barang siapa tidak memiliki anak ya, tidak percaya Yesus, ia tidak memiliki hidup, dia tidak selamat gitu kan. Semuanya ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, Yesus itu adalah pemberi hidup yang kekal, itu dia. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah itu, Yesus adalah pemberi hidup yang kekal, pendengar dan penjawab doa. Itu tugas Yesus. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan doa kita, apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, nah saya lengkapin ya. Nih, semua kejahatan adalah dosa. Oh, satu lagi, saya lengkapin yang ini lagi ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Nah, ini ya. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, nah anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Nah itu dia. Fungsi Yesus itu supaya kita mengenal Allah itu. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah ini juga ada disebut ya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu adalah Allah Bapa juga, Allah yang benar. Tetapi tetap dalam konteksnya ya, tetap dalam konteksnya apa? Dalam pribadi. Ya memang dia itu adalah berasal dari Allah gitu loh. Hakikatnya satu, tetapi pribadinya kan di sini disebut ada anak Allah dan ada anak Allah dan Allah kan dibilang sini kan. Dia adalah Allah yang benar gitu. Ada juga disebut di sini anak Allah itu adalah Allah Bapa. Mana sini kan? Halo? Jadi Yesus itu Allah ya, Bu? Saya simpulkan berarti Bu Oti setuju Yesus itu Allah. Enggak, Yesus itu Tuhan. Gimana Tapi sih? Tapi kan tadi Bu Oti bilang juga. ini. Iya, Iya, berarti juga. iya kan? Enggak, sekarang dulu. Ada juga dikatakan seperti itu, tetapi kan konteksnya ini antara anak Allah dan Allah gitu loh. Ada dua, tetap ada dua. Ya memang Yesus bisa juga disebut. Saya mengerti apa yang Ibu Uti bilang. Saya cuma nanya. Yesus sekarang itu menurut Bu Uti Allah apa bukan? Enggak, gini aja. Gitu aja Bu, gampang kok, iya dan bukan. Gitu aja Yesus Bu. Tuhan yang diajarin, dia bukan Allah, dia Tuhan. Ya berarti oke, berarti saya udah terjawab ya. Berarti ya Yesus Bu Tuhan. Uti, ya Tuhan, Yesus Tuhan. Ya, iya Bu. Berarti menurut Bu Uti Yesus bukan Allah ya? Ya, dia Tuhan. Terus Bu Uti selama ini menyembah siapa? Saya menyembah Yesus yang diam, menyembah Allah yang diam di dalam diri Yesus. Kan di situ diajarin. Orang Kristen kan harus begitu. Di gereja kami Tuhan Yesus ya Allah Bapa yang diam di dalam diri Yesus. Allah yang diam dalam diri Yesus. Begini, Allah yang diam dalam diri Yesus. Berarti Bu Uti menyembah Yesus karena ada Allah di dalam diri Yesus. Begitu. Iya memang. Allah Bapa yang diam di dalam diri Yesus. Di gereja kami berdoanya begitu. Ya karena Alkitab telah mencatat. Ya, Alkitab mencatat di Kolose ya. Memang Yesus sendiri kan mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku. Dialah yang melakukan segala pekerjaannya. Bapa itu diam dalam diri Yesus sesuai dengan Yesaya 11 kan, nubuatnya bahkan sudah dinubuatkan.
roh Allah akan ada padanya, roh begini. pengetahuan. Heeh. Begini Bu, Mm-mm. tadi yang Mm-mm. Bu Uti bacakan ayatnya itu, di situ ada Mm-mm. perkataan, kita Mm-mm. semua berasal dari Allah. Mm-mm. Tandanya Allah juga ada dalam diri saya, Bu. Ada dalam diri kita juga. Salah. Kamu Apakah, nggak tahu. Roh tunggu yang di dulu, dalam Bu. kamu itu Mazmur 104. Roh kamu itu adalah roh yang ditiupkan, diciptakan. Di dalam Mazmur 104 kita baca. Kan Yesus Bukan sudah dalam mengutus diri. rohnya, Bu. Yesus sudah mengutus Roh Kudus kan? Roh Kudus itu Nah, Roh Allah diam. bukan? Ya, ntar dulu dong. Ntar kamu ceritain ke saya ya. Saya nggak mau kamu iniin. Ntar nih ya. Yang kamu bilang di dalam diri kita ini adalah roh Allah, bukan. Ya, bukan maksudnya memang roh dari Allah, tetapi bukan Allah sendiri yang di dalam diri kamu, tidak sama dengan di dalam Yesus. Dalam Yesus itu adalah Allah sendiri, segenap kepenuhan kealahan. Berarti Roh Kudus bukan roh Allah itu sendiri, Bu. Karena kan kita Roh sudah Kudus ya lain Roh lagi. Kudus kan Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus lain lagi. Ya, berarti Roh Kudus bukan Roh Kudus kita itu Allah yang bukan. dua ini dulu. Roh Kudus lain lagi. Mereka itu tiga pribadi yang tiga, tetapi itu esensinya satu. Hakikat itu esensi, itu aja susah amat. Esensinya satu. Enggak, saya sedang tidak berbicara tentang hakikat, Bu. Saya nanya pelan-pelan, pokoknya dijawab aja biar ini perdebatannya tuh lancar gitu, mulus. Ini gitu. bukan perdebatan kalau gini. Kalau kamu nanya saya, kamu kalau kamu nanya kayak gini, ini artinya kamu menginterogasi saya. Bukan menginterogasi, saya memang pengen nanya. Karena kan gini loh, kita kan berbicara real-real aja ya, Bu. Kalau saya nanya Yesus itu Allah apa bukan? Karena selama ini kita, yang saya tahu ya, Kristen itu menyembah Yesus. Kalau Ibu Uti nanya saya, kenapa mereka menyembah Yesus? Ya jawaban saya, karena dia adalah Allah Bapa yang layak disembah dan dipuji gitu. Hanya satu-satunya yang layak disembah dan dipuji gitu kan. Yang Maha Esa, itu jawaban saya. Kan gampang. Nah sekarang saya bertanya kepada Tritunggal yang bilang Yesus itu, tadi Bu Uti pertama bilang Yesus itu bukan Allah, Yesus itu hanya Tuhan. Nah kalau memang Yesus itu bukan Allah, kenapa Bu Uti menyembah dia gitu? Kalau Yesus bukan Allah, iya. Bentar dulu. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa saya kenapa tadi? Kalau Yesus bukan Allah, apa tadi kamu bilang? Kalau Yesus menurut Bu Uti Yesus itu bukan Allah, kenapa Bu Uti menyembah dia gitu? Kenapa Bu Uti menyembah dia? Ini kan satu kesatuan, Esa. Kan Esa ini, dia kan berasal dari satu esensi yang sama. Ya, kan di dalam ini kan di dalam Yesaya itu kan, aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Dialah Tuhan yang dialah penggerak itu. Dialah yang punya ide menyelamatkan manusia itu. Dari dialah sumber segala karya keselamatan itu. Dialah yang berkarya itu. Dia berkarya dengan mengirim. Ya, bagaimana dia yang berkarya? Saya tahu ayat itu, tapi ayat itu maksudnya bukan tentang berbicara tentang perjanjian baru, Bu. Itu tentang waktu perang. Di mana Tuhan sayang pada Israel, Tuhan rela menyuruh Israel untuk memerangi bangsa-bangsa lain. Dia merelakan bangsa-bangsa lain hanya untuk Israel supaya dapat apa yang dijanjikan sama Tuhan. Lalu bagaimana dibaca di aja kitab ayatnya. Yesaya? Enggak, sekarang mau saya tanya, bagaimana di kitab Yesaya bicara tentang Immanuel, seorang tunas yang akan lahir, dia akan disebut Allah Bapa, dia akan disalibkan, disebut sebagai anak domba. Bagaimana? Ayo. Bagaimana? Maksudnya ya kalau kamu mengatakan itu untuk kerajaan apa tadi pada saat apa tadi kamu bilang? Bagaimana kamu bisa mengartikan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, dia akan disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dia adalah Immanuel, dia akan lahir dari tunas Daud, dari perawan Maria, lalu dia akan dibawa seperti anak domba ke dalam pembantaian, lalu dia akan mati di kuburnya, dia akan dianggap sebagai penjahat, lalu dia akan mati, dia hidup lagi, dan dia akan menghakimi dan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Itu kan karya daripada Elohim, semua karena Elohim. Bagaimana kamu mengatakan saya tidak menyembah Elohim? Ini kan satu paket. Tunggu dulu, Bu. Bentar, saya kan tidak bilang saya tidak menyembah dia.
Saya nanya ke Bu Uti, kalau misalkan Bu Uti dengan pernyataan Bu Uti yang tadi Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu hanya Tuhan. Nah, kenapa Bu Uti selama ini menyembah Yesus? Nah, yang tadi saya dengar Bu Uti jawab ya karena Allah Bapa ada di dalam diri Yesus gitu kan. Iya, kan sudah dibilang Nah, di Alkitab. maksudnya Nggak, Allah tar dulu. Bapa dalam diri Yesus itu gimana? Nah Sekarang itu gini, makanya nanya di dulu, nanya dong. nah Kalau sekarang menurut kamu di Allah pikiran Bapa dalam diri Yesus gimana? Ayo, sekarang saya nanya kamu dong. Enak aja kamu nanya saya terus. Emangnya apaan? Ayo bukan sekarang yang ngomong Allah bentar, Bapa yang dalam diri bentar Yesus dulu. gimana? Tunggu dulu, yang ngomong Allah Bapa dalam diri Yesus kan Bu Uti, bukan pernyataan Bu Uti itu. Nah, iya sekarang Makanya pernyataan kamu harusnya gimana? saya yang Aku mau tanya ke dengar. Bu Uti, harusnya saya Iya, yang tanya ke sekarang Bu kamu Uti. gimana? Kalau memang Menurut kamu Allah gimana? Bapa, sebentar Bu, kan itu Eh, pernyataan Bu Uti. Kalau saya ya. nanya, ya memang Allah Bapa itu eh. seperti apa kok bisa di dalam diri Yesus? Berarti kan nggak aneh dong saya nanya ke Bu Uti karena Bu Uti yang bilang Allah Bapa ada dalam diri Yesus gitu. Ya memang ada dalam diri Yesus. Nah, sekarang baca nih ya, Kolose. Kamu mau dikemanain yang seperti ini ya? Kalau bahasa Kolose ini. Ini semua tentang Alkitab loh. Bentar ya, emang ada dalam diri Yesus. Sebentar, kita baca Kolose. Masa saya nggak boleh menyembah Allah Bapa? Ya Allah Bapa dalam diri Yesus dong. Iya, Allah Bapa dalam Heeh. diri Yesus. Maksud saya tuh gini, Bu. Heeh. Kenapa tidak menyembah Bapaknya langsung? Kenapa tidak menyembah Bapaknya langsung? Ya saya nggak selamat kan? Dia mengirimkan darahnya menebus saya. Kalau saya nggak saya nggak ada korban tebusan dong. Ya, Kan itu Yohanes Yesus mengatakan, 14:6. kan Yesus Itu Yohanes mengatakan, 14:6. lah iya itu kan satu Nah, paket. cuman Ini kan gini, kerja ya, karya cuman gini. Allah. Gimana sih Ini kamu mau? ini pernyataan Bu Uti ya. Heeh. Tetapi Yesus di Yohanes 17 ayat 3 dia nyuruh menyembah Allah yang esa, yang di Nah sorga itu, kan. nah ini tanggapan kamu. Nah, Menyembah Allah yang esa yang di sorga. Mana dia nyuruh menyembah Allah yang esa yang di sorga? Mana ayatnya? Lihat dulu emang Allah di konteksnya. mana, Kamu Bu? Bentar, salah. emang Allah di mana? Emang Allah di mana? Allah, Yohanes 17 ayat 3 itu emang Allah di mana? Allah ada di bumi, di langit. Allah itu kan omnipresent. Bukan berarti dia tinggal dalam diri Iya, Yesus. betul, Kan Bu. sorga sepi. Oke, Enggak. jadi ya, Heeh. betul, Bu, betul. Jadi Heeh. gini, Yesus kan menyuruh Mm-mm. hidup yang kekal itu menyembah Allah satu-satunya dan percaya aku Enggak utusan ada Allah. dibilang. Kan gitu. Enggak ada. Kamu Ada kok itu Yohanes menyeleweng? 17. Yohanes 17 ayat 3, Bu. Mengenal, enggak dibilang Mengenal menyembah. satu. Iya, Mengenal kok. Kenapa kamu bilang menyembah? gini. Coba dibaca ayatnya, Bu. Nah, gini ya. Kamu baca ayat 2, baca ayat 1 dengan ayat 2. Kamu kok konsepnya sama kayak muslim ya? Aneh saya. Nih Bukan ya, kayak muslim. baca nih ya. Saya nanya. Iya. Justru saya menanya tentang ketritunggalan ini. Nah, iya, makanya ya, nih ya. Nih ya, Yohanes kita baca pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan ya. Mengenal loh, jangan kamu ganti menyembah. Salah loh kalau kamu bilang menyembah. Jadi hanya mengenal doang, Demikianlah. tidak boleh menyembah Bapak. Ini tidak bicara soal penyembahan. Jadi nggak ditulis kata sembah di sini. Tidak bicara tentang penyembahan. Ini bicara tentang pemberian hidup Kalau yang begitu, kekal. Ntar dulu dengerin saya. Dengerin saya kalau memang mau tahu. Kalau nggak mau tahu benar, Bu. cuma mau. Gak Kalau apa-apa, memang gak mau apa-apa. tahu dengerin saya dulu. Ya diam ya. Sebentar, biar Ibu jawab sekalian. Dan kalau misalkan memang begitu, ayatnya menyembah anak di mana? Sebentar, baca dulu yang ini ya. Baca dulu ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengenada ke langit berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi dia minta kepada Bapa, minta dia dipermuliakan ya. Pelan-pelan dengerin saya. Ya, telah tiba saatnya permuliakan supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, ya, ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, itu Yesus, segala yang hidup, demikian pula Yesus Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini bicara tentang pemberian hidup yang kekal. Yang memberikan hidup yang kekal itu dari Bapa, pemberi kuasa yang diterima oleh Yesus. Jadi Yesuslah yang memberikan hidup yang kekal. Ada 2 pemberi hidup yang kekal. Ini tidak bicara penyembahan tetapi pemberian hidup kekal. Lalu ayat yang ketiga ya kan? Ada 2 ya, Bu. Jadi ada 2 ya. Ya, menurut Ibu pada hidup yang kekal ada 2. Iya, 2 kan terus di atas. Bapa memberi kuasa untuk memberikan hidup yang kekal kepada Yesus gitu kan?
kepada anaknya, ya kan? Nah, ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu. Nah, ini dia hidup yang kekal itu, ya kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang sedang didoakan Yesus, karena pada saat ini konteksnya Yesus sedang berdoa selaku imam, ya kan? Mereka mengenal engkau, ya kan? Mengenal, jangan kamu bilang menyembah, sorry ya. Mereka mengenal engkau, mereka harus kenal Allah. Satu-satunya Allah yang benar, nah kan? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, itu pemberi hidup yang kekal adalah Elohim yang benar dan utusan oke. Elohim. Di situ Ini semuanya yang kata-katanya memberikan mengenal hidup ya. yang kekal. Iya, Ya, di situ mengenal. semua kata-katanya mengenal ya. Ah, Nah, di mana ah, ah. perkataannya menyembah anak Allah? Kalau Ntar memang dulu. saya tidak boleh bilang menyembah Allah, Loh, ini memang di mana ini perkataan kan, menyembah ini anak kan Allah? Di situ kan konteksnya dua-duanya mengenal Allah. Nah, ini berbicara konteks kan. Tadinya kalau saya bilang, kenapa menyembah Bapak? Kenapa menyembah? Ya tadi Allah Bapa dalam diri Yesus. Nah, kenapa tidak langsung menyembah Bapak gitu? Sedangkan orang-orang di perjanjian lama saja mereka langsung menyembah Bapak. Nah, gini ya. Ini yang kamu perlu ketahui. Kenapa tidak langsung menyembah Bapa? Kenapa tidak menyembah Yesus gitu kan? Kenapa tidak langsung menyembah Bapa? Kan Bapa udah bilang, ya kan? Ya, di situ di dalam Ibrani hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesuslah yang mengampuni dosamu, Niken. Yesuslah yang menumpahkan darahnya kepadamu. Betul. Di dalam dialah penyelamatan itu. Nih ya, di dalam kata Rasul Petrus. Ini perkataan Rasul, bukan perkataan saya. Saya nggak ngambil untung sama sekali, nggak rekayasa. Ini ya perkataan Petrus. Ya kalau kamu nggak mau selamat, ya udah nggak usah datang kepada Yesus, nggak usah nyembah Yesus, langsung aja ke Bapa kayak yang lain gitu kan. Tapi kamu nggak selamat. Di mana ya Petrus bilang gitu? Di mana ya Petrus bilang ya menyembah Yesus gitu, langsung aja ke Bapa gitu. Nih ya Petrus 4. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kamu kalau diselamatkan oleh Yesus, memang Yesus itu siapa jadinya? Yang menyelamatkan itu Allah kan, Tuhan yang menyelamatkan. Iya betul, Yesus Allah saya. Ya masih satu pribadi tuh, bukan satu hakikat. Nggak bisa kamu pisahkan, nggak bisa Siapa kamu yang jadikan pisahkan? satu. Saya tidak memisahkan itu. Ya, dari pernyataanmu sendiri kamu mengatakan, kenapa nggak nyembah Yesus? Kenapa kok nggak nyembah Allah saja? Kenapa nggak ke Yesus loh? Yesus adalah juru selamat ya. Tak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tunggu, nah, tapi Bapak ada nggak? Tapi Bapak ada nggak? Ya ada dong. Bapak itu kan saya bilang kalau Yesus itu juru selamat ya. Yesus juru selamat, itu dia, penebus dan juru selamat. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu ayat Alkitab itu jelas terus seperti begini. itu. Terus begini. Berarti ada dua, tandanya ada dua. Ada dua ya. Dua pribadi. Ada dua kan? Dua pribadi, tetapi esensinya satu. Dua wujud dari satu pribadinya sebagai juru selamat. Iya, yang satu manusia, Bu, itu kalau masalah pribadi tunggu, Bu. Yang satu roh. Berarti kan tunggu, berarti ada dua wujud kan? Iya. Di surga ada dua wujud karena saya tanya, Ibu Uti nanti selamanya menyembah Yesus apa enggak? Lah, pertanyaanmu seperti orang enggak itu bagaimana sih? Enggak, begini Bu, selamanya Bu Uti nyembah Yesus apa enggak? Kalau Bu Uti jawab selamanya, tandanya ada dua di surga, Bu. Maksudnya? Nah, Yesus ya, sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya kan? Begini, sebentar Bu, sebentar. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kamu ngerti nggak maksudnya? Coba gimana? Dia nggak langsung kalau Yesus itu sendiri. Kalau Yesus itu sendiri, Yesus bertahta di sorga, ya. Dialah Tuhan, ada tulis ini. Tetapi Alkitab mencatat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, tandanya gitu kan ada dua. Tandanya Ibu Uti menyembah kan dua oknum. Iya, enggak dengar. Tetapi kan ingat kan, saya bilang Allah Bapa itu tidak terlihat, tidak terwujud, tidak ada apa, tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya. Kalau mau melihat Allah Bapa, lihatlah Yesus Kristus yang kita hadapi Bu, nanti kalau di tidak surga ada itu. wujudnya, Bu.
Kalau Allah tidak Iya, ada dia wujudnya, datang tunggu dulu sejak dari sebentar. awal. Sebentar. Kalau Heeh. Allah tidak ada wujud dan tidak bisa lihat, apakah Adam sebelum berdosa tidak melihat Allah? Dan bagaimana Apakah dengan Adam sebelum dengan ayat Musa yang dia muka dengan Ya. dengan Allah itu gimana, Bu? Nah, Kalau memang sekarang Ibu ini saya bilang mau kasih tahu ya. tidak bisa Nah, di ini. dia ketika kamu melihat muka dengan muka itu bukan wujudnya 100%, dia selalu memanifestasi. Alkitab mencatat ketika dia datang sebagai teofani itu dicatat oleh Yesus bahwa dialah teofani itu. Ya, dia kalau Itu muka menampakkan dengan diri muka loh, dalam Bu. wujud, Itu jelas iya, muka dengan muka, Bu. jelas ditulis itu cuma kakinya, muka Bu, Kakinya di dengan mana? Itu muka dengan muka jelas, Bu. Ayatnya coba muka dengan muka. tunjukin ayatnya coba. Aduh, coba dibuka. Ini saya belum bisa buka Tunjukin aja. ini Bible. Tunjukin aja. Itu tidak 100% dibilang itu ya, saya mau kasih tahu. Ketika dia datang menghampiri Musa, menghampiri Abraham, itu semua dalam ada kata malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu adalah ya Yesus itu, ya. Nih di dalam ini paling jelas ya. Berarti Bu Uti bilang Yesus itu malaikat. Ibu Uti bilang Yesus itu malaikat. Malaikat Tuhan itu artinya itu kan ada dua. Malaikat Tuhan itu ditulis dalam huruf besar. Nah, kalau ditulis dalam huruf besar M itu artinya itu Tuhan yang menampakkan diri dalam wujud malaikat. Nih kamu nggak ngerti yang begini nih. Ya Tuhan menampakkan diri dalam wujud malaikat. Nah ketika dia waktu itu Abraham ya ada 3 orang. Tuhan 3 laki-laki ya 3 laki-laki. Salah satunya di situ adalah Yesus. Yesus sudah mengkonfirmasikan. Ya salah satunya ada Yesus. Nah di dalam Yesaya 63 di dalam bahasa Inggris itu kamu lihat ya. Bahasa Inggris yang paling bagus itu Yesaya 63 di situ dikatakan ya. Kalau orang Wanes bilangnya ini tetapi dia sendirilah 100% tok gitu, memang dia sendiri. Tetapi kalau di dalam kitab bahasa Inggris itu bukan dia sendiri. The angel of his presence, malaikat Tuhan dalam keberadaannya dia, bukan dia sendiri ceplok situ. Enggak, Alkitab dengan jelas mengatakan firman itu. Ya, sebentar ya, Yesaya, bentar ya. Ini jadi kalau Yesus itu malaikat, Bu. Saya tanya. Jadi Yesus itu malaikat Tuhan. Aduh, gimana sih? Soalnya tadi Bu Uti bilang kayak gitu, saya nanya kan dengerin saya, gitu, dan saya mengkonfirmasi kembali. Manifestasi, dia nggak bisa dilihat, tetapi maunya dilihat dengan memanifestasi, mengambil bentuk yang lain. Itu aja. Itu Yesus. Lah, ini ngomong. Berarti Yesus, berarti begini, berarti saya tangkapnya Yesus berubah menjadi malaikat gitu. Iya kan? Enggak cuma jadi malaikat, saya bilang. Dia kadang datang, kamu ikut itu enggak sekolah minggu enggak? Dia datang dalam tiang awan, ya kan? Tiang api, dalam deru angin. Enggak pernah karena dia tuh Elohim yang omnipresent, menguasai seluruh isi dunia ini, gitu loh. Dia ini ada di mana-mana. Inilah kita kebesarannya tuh enggak bisa dia ada di mana-mana, dia hidup dan dia berkata-kata. Enggak bisa kamu jadikan dia kalau dia datang menampakkan diri, sebentar. Kalau dia datang menampakkan diri selalu dalam manifestasi, dan yang dilihat orang katanya melihat muka dengan muka itu pun manifestasi. Dan di dalam Keluaran itu juga manifestasi. Manifestasi itu dalam bentuk gitu loh. Enggak dia sendiri. Kenapa Adam? Terus Adam lihat Tuhan enggak, Bu? Adam lihat Tuhan enggak? Dia bilang bukan enggak lihat totok itu, dia melihat suara jejak kaki. Mari kita baca. Mana ada? Gimana? Ayo kita baca. Masa ya. Masa sih Adam enggak lihat Allah? Itu waktu itu langkah kakinya itu waktu Adam udah lagi ngumpet, Bu, sebelum berdosa itu. Apakah Adam tidak melihat Allah? Di situ Adam benar-benar ngobrol sama Allah loh. Ya, tunjukkan aja ayatnya. Bukan tunjukkan ayatnya, tinggal dibaca dari Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya. Tunjukkan aja ayatnya, tunjukkan aja. Bukan, Kejadian 1 ayat 6. Kejadian 1 ayat 26. Ayatnya. Tunjukkan aja. Ya sekarang kalau mainannya kayak gini, saya juga minta di mana disuruh menyembah anak gitu. Ya. Gimana ada nggak ayatnya itu? Kalau misalkan memang tunjukkan ayat, di mana ayatnya disuruh menyembah anak? Yang tadi kan Yesus bilang, kan Yesus bilang nih ya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu satu paket deh. Bagaimana kamu menolak Yesus?
Lalu Saya kamu tidak, cuma mau percaya aduh. kepada Allah. Kan Tidak, Yesus tidak. Saya yang saya percaya percayalah. kepada Bapa, Putri, dan Ah, Roh Kudus. ah, ah, Yang itu semua adalah Yahweh atau Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kesimpulannya, Bu, intinya ah, ya ah, belum closing ini. Jadi ah. intinya Yesus itu adalah Yahweh dan Yahweh itu adalah Yesus sendiri. Itu buat saya. Iya, cuma pribadinya yang beda. Saya bilang pribadinya Yesus itu juru selamat. Yesus itu Loh, juru selamat Yesaya penebus 4:3 ayat 11, anak Yesaya 4:3 ayat manusia. Anak Yesaya, di manusia. Yesaya, Bu, di Yesaya Ah. Yahweh bilang dia penebus dan dia adalah juru selamat satu-satunya. Loh memang dari dia kan asal konsep kuasa ininya memang dia yang memutuskan. Memutuskan Ya apa? dia kan aku menyelamatkan kamu, ya kan akulah yang menyelamatkan, akulah yang menebus, ya memang dia, tetapi bukan dia yang turun tangan, dia itu Allah yang gimana Justru ya? dia yang turun tangan, Bu. Masa dia tidak turun Nah, tangan? sekarang gini. Nah, sekarang saya mau nanya sama kamu. Kalau dia adalah Allah sendiri, pertanyaan dari orang-orang muslim ya, waktu Yesus netek, apa Elohim juga netek? Silakan jawab saya. Kalau dia adalah Yesus itu sendiri. Pertanyaan orang muslim loh, kamu harus jawab itu. Waktu dia netek, Elohim juga netek. Waktu dia orang muslim lebih parah lagi. Ketika Yesus boker katanya gitu kan. Begini Tar dulu Pak Kalam. Ketika Yesus beol gitu istilahnya, apakah Elohim juga beol? Ketika Yesus netek, apakah Elohim juga netek? Kan kamu bilang Yesus itu adalah Allah. Silakan jawab saya. Ayo jawab. Kasih saja, ini kan kasih saja pertanyaan pamungkasnya kepada Uti Otomena. Yes, Pak Kalam, sekali saya mau tanya dia dong, enak aja dia tanya saya. Kasih Ibu Uti senjata pamungkasmu itu. Waduh, ini Pak Ibnu Kalam mendukung Pak Ibnu Kalam, nggak boleh Pak Ibnu Kalam mendukung Niken, nggak boleh. Enggak gini. Sorry, ini Niken, saya udah capek jawab Niken, sekarang gantian dia dong, kalau memang mau dialog ya. Saya mau tanya, ketika Yesus disalib, apakah Elohim disalib? Ketika Yesus netek, apakah Elohim netek? Ketika Yesus buang air, apakah Yesus buang air? Iya. Saya jawabnya begini. Tadi kan Bu Uti bilang Allah Bapa dalam diri Yesus. Tandanya Allah Bapa ikut waktu Yesus ikut disalib, Allah Bapa ikut nggak? Terus waktu Yesus yang tadi Bu Uti bilang netek, Allah Bapa ikut netek nggak? Gitu aja Bu, karena Bu Uti bilang Allah Bapa ada dalam diri Yesus, tinggal jawab sendiri aja itu. Nah, sekarang kamu harus ketahui ya, roh bukan daging, daging bukan roh, itu yang kamu tidak Memang mengerti. Betul. Yesus itu adalah mengerti, manusia Bu. daging. Ketika kamu netek ya, roh kamu tidak netek. Itu yang harus roh kamu tidak netek, dan Yesus ketika Yesus netek, rohnya Yesus itu tidak netek, dan roh itu berkuasa di bumi, dia ada di langit, tidak ada sangkut pautnya dengan daging. Roh bukan daging, daging bukan roh, itu yang paling memang harus betul, kamu Bu, mengerti. memang betul. Saya ngerti begitu, Bu. Ya, nah terus, ayo. Terus? Ya terus gimana apanya? Itu jawaban saya kan Bu Uti bilang Allah Bapa itu dalam diri Yesus ya. Ya udah, tandanya Allah itu selalu mengikuti Yesus apa enggak kemana dia pergi dari kecil sampai besar, gitu aja. Enggak, ya terus loh saya nanya kamu kok kamu balikin lagi ke saya. Sekarang saya mau nanya kamu, kan kamu bilang Yesus adalah Elohim. Nah, kalau Elohim plok gitu kan pasti dia satu oknum, satu pribadi. Nah, kalau Yesus netek ya pasti Elohim juga netek dong. Jawab aja. Tandanya memang benar-benar Ibu Uti sudah tidak percaya lagi Yesus itu Allah. Ya, karena Maksudnya? Iya, karena Ibu Uti bilang kalau kamu percaya Yesus itu Elohim, apakah Elohim ikut netek, apakah Elohim ikut segini-gini? Tandanya memang betul pernyataan Bu Uti. Enggak, saya hanya menegaskan pernyataan Bu Uti itu betul. Nah, kalau begini saya juga bisa memang bilang tandanya kamu nggak percaya Yesus itu telah menebus dosamu. Oh, sangat tandanya sangat percaya saya. Nah, terus kenapa kamu bilang saya tandanya nggak percaya? Kan itu saya bilang dua pribadi yang berbeda. Allah kan pribadi Allah sendiri. Bukan pribadi anak Allah, bukanlah pribadi Allah Bapa. Pribadi yang saya omongin. Bagaimana kamu mengatakan saya kalau tidak percaya? Masalah pribadi, Bu, masalah pribadi itu juga pemahaman Wanes juga begitu. Pribadi daging dengan roh itu berbeda. Pribadi Bapa dengan anak itu berbeda juga. Wanes bilang seperti itu. Tetapi wujudnya ini ada berapa? Ini saya berbicara tentang wujud, bukan pribadi. Nanti di surga ini kita menyembah yang satu-satunya adalah Yahweh Yesua, atau nanti ada dua kita sembah. Kan dikatakan Yesus yang akan nongol, yang akan menampakkan diri, manifestasi itu selalu dari awal sampai akhir kan Yesus manifestasinya. Kenapa dari kamu awal bilang perjanjian lama, dari awal perjanjian lama.
Iya, tercatat itu Yesus Berarti Elohim Adam itu dia menampakkan berarti diri semua Adam dalam ketemunya sama manifestasi. Yesus ya? Manifestasi. Yesus Enggak, belum sekarang saya datang tanya gini. dong. Sekarang saya tanya gini. Nggak Berarti nyambung, kan males bikin. Bu, Nggak tunggu nyambung. dulu, bukan nggak nyambung, Bu. Justru saya nanya. Iya. Ibu Uti kan bilang dari sekarang gini ya. perjanjian lama. Ya, Oke, saya jelaskan pemahaman mana Mm-mm. saya karena saya belum menjelaskan pemahaman saya. Saya hanya Mm-mm. bertanya Iya, tentang iya dong. Enak ketritunggalan. aja saya terus. Iya, Tenang, silakan. Bu, tenang. Saya pasti Mm. jelaskan. Cuman Mm. tadi Ya. terakhir Mm. ini Bu Uti kan bilang Yesus Mm. Allah ini memanifestasikan dirinya itu ini Mm. lewat Yesus. Saya tanya dari perjanjian lama, Bu. Iya, tandanya Anda bertemu dengan Yesus. Ibu Ya, jawab, nggak kan Yesus belum nyambung. datang. Loh, Kamu bukan nggak nggak nyambung. nyambung. Justru ini adalah kronologi alur Bukan. ceritanya itu seperti Kan itu. saya mau bilang, ya nggak nyambung. Minum obat dulu ya. Nih, Saya bilang, sorry, bisa diputar ulang. Saya bilang, ketika dia belum datang, firman itu belum datang menjadi manusia, dia itu tidak bisa dilihat. Tetapi dia maunya dilihat pada zaman perjanjian lama dengan cara memanifestasi, dengan cara lewat api, dengan cara gemuruh angin, dengan cara malaikat Tuhan. Ya, Itulah makanya dia datang sebagai tidak. manusia lah. Iya, Supaya dia setelah bisa dia menyatakan datang dirinya. setelah dia datang Itulah. firman-Nya itu. Itulah arti nama dia, aku yang akan ada dan aku sudah ada dan aku akan datang. Itulah arti nama dia, bahwa dia sudah ada saat ya dia menyatakan dirinya. Nah, Di- kalau bilang dia sudah. Yes, Nah, sekarang kamu nih. Oke, saya Begini- jelaskan begini nih, kan. pemahaman saya ya. Enggak, Begini, terangin saya juga ya, terangin saya di sini Iya, ya. saya Kamu terangin dulu. saya mau jelaskan pemahaman saya, Bu ini. Iya, silakan. Atau tadi mau nanya apa, Bu? Biar sekalian. Ya, kamu jawab semua pertanyaan ini ya. Kamu jawab semua pernyataan dari saya mau nanya. Jadi bagaimana kamu Mbak Nikan Sebenarnya tanya Ibu pernyataan Uti Ibu Uti juga belum apa saya jawab, perbedaannya? belum dijawab. Ya, ntar saya mau tanya. Ya, jadi kamu belum jawab tadi ketika Yesus nete. Ibu Uti apa juga belum Elohim Tuhan jawab. Ibu Uti Apa juga belum belum jawab jawab? pertanyaan saya. Apa? Yang masalah Adam, terus yang Adam sebenarnya apa? ya yang masalah Adam itu melihat wajah Allah apa tidak ya. Nah, sekarang nih Ken, Ya, sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Ini Ken Mungkin dari Bu, kasih tahu. sebentar Bu. Allah Sebentar itu saja. besar, melingkupi alam semesta Oh, jelas. ini. Oh, lebih Ya, dari Itu, jelas. nah besar, itu. jelas. Bagaimana kamu bisa bilang Allah itu tiba-tiba dia muncul dalam satu sosok di depan mata kamu? Loh, orang dia aja Nggak bisa jadi ada. api dan orang dia aja bisa jadi api dan bisa jadi awan, Bu. Masa dia tidak bisa firman-nya menampakkan itu dirinya? Yang kita omongin itu kan firman-nya Enggak, telah menjadi manusia. Nah sekarang nih Ken, kamu mau kemanain kata firman ya? Maksud saya apa ya? Kamu mau kemanain ini pernyataan firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging ya, dan diam di antara kita. Kenapa Dan berhenti? kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal. Halo, Kamu mau- tidak yang ya. malah channel. Nah, Ya, itu dia. mau kamu Kemuliaannya apain? Mau sebagai kamu anak apain? tunggal, tandanya Allah sebagai anak tunggal, benar nggak? Nah sekarang saya mau tanya, firman-nya itu mau kamu kemanain? Nggak ada kemana-kemanain, firman-nya Bu, itu. ada di situ. Iya, mau kamu kemanain kata itu. Nikan, lalu dianggap- berhenti dulu. Ya. Berhenti dulu karena tidak bisa selesai. Tolong Nikan tanya Ibu Uti apa perbedaannya Yesus dengan Yesus Kristus? Oke, Bu, jawab, Bu. Ya, Pak Kalam mau bertanya Yesus dengan Yesus Kristus saya nggak terlalu mau banyak ini ya Pak Kalam. Saya mau terangkan ya bahwa Allah itu pertanyaan pamungkasnya sebenarnya Nikan itu. Tapi Anak Allah. Nikan sembunyi-sembunyikan. anak Allah bukanlah Allah Bapa. Apa Udah perbedaannya Yesus dengan Yesus Kristus? Enggak, nih kan jawab saya Pertanyaan dari dulu. Nikan itu. Bukan saya, Apa? bukan saya yang tanya. Ya, tanya aja Pak. Pak Kalam tanya ke Niken aja, jangan tanya saya, Pak. Enggak, ini pertanyaan timbul dari Niken. Oh iya, Apa Niken. perbedaannya Yesus dengan Yesus Kristus? Nah, kalau misalnya gini kan tar dulu. Kalau memang itu misalnya Elohim datang ke dunia gitu kan. Dia datang ke dunia menjadi Yesus. Jadi maksud kamu Yesus itu adalah plek langsung Yesus itu adalah Allah, itu kan memang sih sebetulnya Yesus itu aku dan Bapa adalah satu kan, Yesus mengatakan seperti itu ya. Nah, tetapi kayak yang kamu maksud, yang pemahaman saya tentang oneness itu, ya Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, ya Roh Kudus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada saya ketika Yesus mati di kayu salib, dia teriak, Eli, Eli, lama sabatani. Dia teriak sama siapa? Tak teriak sama dirinya sendiri? Jawab saya deh.
Saya jelaskan pemahaman mana saya ya, Iya. biar semuanya terjawab. Enggak, dia terjawab, dia Ya, tadi biar yang sampaikan Iya, Pak. saya biar jawab Mbak dulu, Nika Bu. yang jelaskan. Iya, Saya iya. jelaskan dulu begini ya. Pemahaman saya adalah Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Dia yang Maha Esa. Karena Yesus Ya, adalah nama betul. di atas karena Yesus adalah nama di atas Ya. segala nama. Tidak Ya. ada nama yang lebih tinggi daripada Ya. nama Yesus dan semua nama harus tunduk kepada nama Yesus. Ya. Nah, Karena sekarang Yesus artinya sebentar Bu, sebentar. Belum selesai. Karena Yesus itu artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Itu nama di atas segala Ya. nama. Tandanya ya Yesus tandanya itu apa? di atas segalanya, Yesus di itu atas Allah, segala Yesus nama. itu Bapa. Ya. Yesus itu Allah, Yesus itu Bapa. Bentar. Ya. Terus begini, saya percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak mungkin saya nggak percaya kan itu ada di Alkitab. Iya. Tetapi pemahaman Oneness, Bapa itu, Putra itu, dan Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Yang tadi Nah, saya jelaskan, sebentar Bu, sebentar. Yang tadi saya jelaskan di paling awal itu, di Yohanes 1, Yesus bilang satu-satunya Allah kita adalah Bapa. Allah itu adalah Bapa. Nah, Allah itu adalah jadi firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Tanya kan firman itu ya Bapa itu sendiri. Dan firman itu menjadi daging. Tandanya Allah itu menjadi daging. Ya. Dia sang Yahweh itu datang menjadi daging serupa dengan kita. Datang sebagai manusia. Terus sorga bagaimana sorga? Terus kenapa dia masih berdoa kepada Bapaknya di sorga? Sebentar Bu, saya belum selesai menjelaskan tentang Oneness Bu. Nanti semua ini pertanyaan semua dijawab. Ya, silakan. Ya, terus jadi Yesus adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri. Ya. Di Yesaya 43 ayat 11 dirinya bilang bahwa akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain daripadaku, hanya Dia satu-satunya. Dan arti nama Yod-Heh-Vah-Veh Bu, arti namanya itu kalau bisa tanya ke orang Yahudi itu, artinya itu adalah aku akan ada, aku yang ada, aku yang akan ada, dan aku yang akan datang. Dan itu semua disebutkan oleh Yesus dalam perjanjian di dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang saya mau jelaskan di sini. Selama Yesus berada 33 tahun ada di dunia, dia tidak pernah berkata dirinya aku adalah Allah. Karena memang dia harus datang sesuai dengan nubuat. Kan dia datang, dia orang bangsa Israel menantikan Mesias, juru selamat yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi, ya makanya Yesus harus datang sesuai dengan nubuat itu. Sebagai Mesias. Makanya dia selama 33 tahun dia datangnya sebagai Mesias, sebagai raja dan sebagai anak Allah. Tidak pernah dia berkata dirinya adalah Allah. Tetapi dia menyatakan dirinya adalah Allah saat dia sudah naik ke surga. Itu semua ada di kitab Wahyu. Di Wahyu 1 ayat 8. Dirinya bilang dirinya adalah yang maha kuasa. Dia adalah Alfa dan Omega, seperti di kitab Yesaya, Yahweh pun bilang dirinya adalah Alfa dan Omega. Tidak ada lain selain aku. Hanya akulah yang Alfa dan Omega. Ya. Akulah yang terkemudian itu semua Yesus sebutkan. Ya. Dan di Wahyu 21 ayat 7, sebentar. Wahyu 21 ayat 7, Yesus bilang, barang siapa menang, dia akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi Allahnya. Tandanya di sini, kalau di sini ada kata anak, tandanya ada Bapa, Bu. Dan Bapa itu ya Yesus itu sendiri, dia sudah bilang itu. Dan ya, begini, Ibu Uti sudah bisa membedakan perbedaannya antara Yesus dengan Yesus Kristus. Begitu maksudnya Mbak Nikan. Yes, enggak. Terus enggak. Sebentar Yesus Pak. dengan Yesus Kristus. Nanti Pak Ibnu Kalam tunjukkan saja pemahaman Pak Ibnu Kalam tentang Trinitas Pak. Ya, jadi baiklah. nanti Bapak bicara sendiri, jangan ini sebentar ya Pak ya, nanti bagian Bapak sendiri. Terus ada Bu di kitab Sakaria ya. Saya lupa Sakaria 10 apa Sakaria 12. Di situ pokoknya masalah, nanti bisa dilihat terjemahan yang sangat-sangat asli. Di situ ada perkataan dia menatap, pokoknya Yahweh di situ ditikam. Yahweh di situ ditikam. Jadi dia menikam aku. Ya, di Sakaria 10 apa 12 itu. Nah, itu sudah digenapi oleh Yesus saat dia di lambungnya itu ditusuk. Di mana semua orang menatap yang dia tikam. Dan pokoknya dia menikam aku itu di bahasa aslinya ya.
Mm-mm. Nanti bisa dilihat di terjemahan IMB atau ILT, itu di situ melihat dia menikam aku. Dan itulah Yesus yang ditusuk lambungnya itu. Mm-mm. Dan ya itulah, jadi saya percaya penebus, satu-satunya penebus itu adalah Yahweh, satu-satunya juru selamat adalah Yahweh, yang digenapi melalui kedagingannya. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia mau menggenapi Torah, di mana darahnya inilah yang di dalam kedagingannya ini yang akan menjadi penebusan bagi banyak orang. Mm. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yahweh. Mm. Nah, sekarang kalau kita mau lihat, kalau ada orang Yahudi ini bilang, Yahweh tidak pernah mengorbankan manusia. Mm. Lalu kenapa Yesus dikorbankan? Ya itulah sebenarnya dia sendiri yang mengorbankan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bukan masalah kenapa jadi manusia, tapi memang dia Mana sendiri yang ayatnya? datang. Ayatnya di mana yang mengatakan dia sendirilah yang menyelamatkan, dia sendirilah yang menebus? Mana ayatnya? Harus ada dulu Sekarang dong, begini, semua harus ada konfirmasinya dong, jangan asal nggak pakai ayat, harus ada dalilnya. Jadi di situ tempat kamu Lukas 2 ayat berpikir. 11, Lukas 2 ayat 11 di situ dia juru selamat. Lahirlah juru selamat. Sedangkan di Yesaya 43 ayat 11 di situ dibilang Pertanyaannya nggak nyambung. Nih ya, mana Elohim yang mengatakan dia sendirilah yang menyebus, yang menyelamatkan umatnya, dia sendirilah yang menebus umatnya dalam kasihnya. Bu, di Yesaya itu ada ayatnya, Bu. Ya baca Akulah penebusmu, akulah penebusmu, dan akulah juru selamat satu-satunya. Itu masih kurang. Nah, Kalau saya sangat percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa menyelamatkan saya iya, sendiri. Saya sangat percaya. Di mana ayatnya? Ya itu yang tadi saya bilang itu semua. Di situ kalau di dalam Karena ini ada Allah ya. adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Itu kan ada ayatnya. Iya. Allah adalah roh. Sebetulnya Saat dia datang menjadi manusia, ya, saat rohnya masuk ke dalam diri manusia, ya rohnya ini tetap maha hadir. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu jawab aja, boleh ya? Tadi kan kamu tanya-tanya saya, adil dong. Kamu jawab saya. Kenapa kalau dia adalah Allah sendiri, kenapa dia bilang mulai hari ini kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah? Tunjukkan kepada saya kenapa dia memposisikannya dia di sebelah, bukan pada dirinya sendiri. Ya, lalu itu anak untuk manusia menggenapi Mazmur 110. Maaf, itu untuk menggenapi Mazmur 110. Silakan baca Bu di Mazmur 110, Ibu baca, duduk di sebelah kanan Allah. Bacain dah. Itu bukan cuma itu yang bilang duduk sebelah kanan ya. Ini pernyataan dari Yesus sendiri ya. Iya, betul Iya, Bu. kenapa harus Ibu harus tahu. Nah, kenapa harus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah? Tunjukin. Karena anak manusia ini sudah datang, kedagingannya ini sudah datang, di mana yang dia adalah roh datang menjadi manusia, yang bermanifestasi sebagai manusia. Loh gimana sih? Nih kamu tahu nggak kodratnya manusia ya? Manusia itu kan punya roh gitu kan. Nah kalau dia sudah jadi manusia, ya dia itu adalah pribadi manusia. Tuhan Yesus ya itu adalah roh yang Tuhan. jadi manusia, Bu. Dia Ya, bukan roh yang manusia, jadi tapi dia memang. adalah roh yang jadi manusia. Roh Itu berbeda dengan kita. Oke, kalau udah begitu kamu jawab saya. Tadi kan saya tanya kenapa duduk sebelah kanan Allah Bapa, kamu asumsi. Lalu yang kedua, bagaimana ketika dia adalah Allah sendiri dia teriak? Saya tidak asumsi. Nah, makanya Bu sabar. Saya tidak asumsi. Tunggu dulu. Saya tidak asumsi. Nah, saya Eli dulu, Eli aja, Eli Tunggu dulu. dulu. Tunggu dulu. Ini kan masalah Mazmur 110. Nah, saya baca ya. Itu. Silakan. Mazmur 110. Mazmur 110 bilang apa? Baca ayat berapa? Ayat berapa? Baca. Dari awal aja, dari awal. Dari awal ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan kebiasaan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, itu imam ya. Ini udah. Yesus adalah imam. Tadi dulu. Tuhan ada di sebelah kananmu. Jadi itu buat Yesus kan? Karena di situ ada perkataan kamu
Kamu kalau Tuh, imam ya, menurut peraturan Melkisedek ya. iya. Tuhan ada di sebelah kananmu. Jadi Tuhan ya, Tuhan loh itu bukan Elohim ya. Ya. Lalu Iya, Bu, betul. ia Makanya saya meremukkan bilang, raja-raja makanya saya pada bilang hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayatnya bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang menjadi kepala di negeri luas. Ini bicara tentang Kanan. Kanan itu artinya kejayaan, kemuliaan gitu loh. Ini ya bukan bicara sudah. tentang Mm-mm. Ya sudah, berarti sudah Kejayaan. dijawab sama Bu Uti sendiri dong. Bicara tentang kanannya, bukan kekuasaan pribadinya yang sebelah kanan. Nah, sekarang gini, saya nanya, jawab aja ya, jawab aja. Kalau dia adalah Elohim itu sendiri, kenapa Yesus teriak Eli Eli? Ya karena Jawab dirinya saya. sedang disalib, karena dirinya sedang disalib sebagai Nah, anak terus dia manusia, minta sebagai daging. manggil siapa? Eli Eli Sebagai itu kan daging. Bapa. Nah, itu kamu ngomong sendiri, sebagai daging dia manusia, kan pribadi Memang daging. Loh, Nah, ini saya kan memang dari awal bilang kayak gitu. Saya dari awal bilang gitu loh, Bu. jadi ada Jangan dua ketawa, Bu. Saya pribadi. dari awal bilang kayak gitu, Bu. Nah, Bahwa Yesus ini datang sebagai manusia, makanya di dalam waktu di dunia dia tidak pernah berkata dirinya terang-terang secara dia adalah Allah. lah, kalau kamu mengatakan dia sebagai manusia, ya manusia. Bagaimana manusia adalah Tuhan sendiri. Kalau sebagai manusia, ya manusia, pribadi manusia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Loh, menurut Masa saya dia manusia, bukan pribadi Tandanya Ibu, anak Allah masa berteriak nangis-nangis? Kalau dia itu adalah Allah sendiri, ayo, jawab dong. Kok kabur? Enggak. Ya, ayo. Siapa yang kabur? Tunggu Ya, sabar. dia minta berdoa sama siapa? Masa anak? Enggak, sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya. Tadi Ibu Uti tidak menjawab pernyataan saya di Zakaria 10 di mana Yahweh sendiri itu yang ditikam. Yesus aku ditikam enggak? Loh, Yahweh itu sendiri yang ditikam kan Yesus Yesus bilang sama si Saulus, Saulus kenapa engkau menganiaya aku gitu kan? Lalu kamu siapa? Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Emang Yesus dianiaya oleh Saulus. Itu kan kalimat seperti itu maksudnya. Berarti menjawab pertanyaan Bu Uti di mana apakah Elohim ikut disalib? Ya enggak sama dong. Iya, loh, benar dong. Tandanya menjawab pertanyaan Bu Uti yang bilang apakah Elohim itu disalib? Kalau dia disalib, kalau Elohim disalib, kenapa? Kamu enggak jawab. Kenapa dia panggil Eli Eli? Jawab Allah. Kenapa? Kan saya bilang Bu, itu posisi Yesus sebagai daging, sebagai manusia. Terus Tuhannya di mana? Kenapa dipanggil-panggil? Kalau memang dia adalah Tuhan sendiri, kandungannya adalah Tuhan. Tuhannya di mana? Ya udah sekarang, ya Tuhannya begini. Saya tadi dia menjelaskan roh itu masuk ke dalam rahim Maria, tetapi roh yang berkuasa itu Bu, tetap omnipresent, tidak kemana-mana. Sekalipun dia menjadi manusia, dirinya tetap ada karena dia maha hadir. Jadi surga pun tidak kosong saat dirinya menjadi manusia. Kan begitu. Terus ya udah dia berbicara kepada kekuasaan roh kekuasaan itu. Dan kalau misalkan saya semua perkataan Rasul Paulus, menyangkali semua perkataan Rasul. Tidak dong. Loh, tidak dong. Sebenarnya banyak ayat cuma selalu enggak, ini enggak masuk akal nih kan. Enggak masuk akal. Enggak, ini kan gini ya. Misalnya gini kan. Enggak masuk akal. Ini enggak masuk akal, kita pakai logika aja lah ya. Nah, kalau misalnya Yesus itu adalah plek-plek Elohim sendiri, penguasa langit dan bumi gitu kan. Ya. Ya udah, sekarang kenapa dirinya tandanya kan gini, tandanya kan Bu Uti tidak percaya Yesus itu yang maha kuasa segalanya. Berarti begitu kan, Bu? Enggak. Iya enggak? Enggak, saya enggak bilang gitu. Jangan sok tahu pikiran orang. Ya gini kan. Kamu kan manusia nih, istilahnya kamu nih ya. Nah, kamu bayangkan dengan dirimu sendiri gitu kan. Kamu lagi disalib. Lalu kamu itu adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Kamu yang disalib itu teriak, Eli, Eli, lama sabatani gitu. Aku bingung di bagaimana ceritanya. Segenap kepenuhan kealahan itu diam dalam diri Yesus memang. Tetapi aku nanya, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Kenapa Tuhan meninggalkan dia? Eli Eli lama sabatani itu kan artinya ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang kalau Bu Uti pernyataan yang saya tadi tidak bisa diterima, apakah saya bisa ngomong itu pun ada nubuatnya? Nubuat apa? Itu kan di Mazmur itu, memang bercerita tentang itu. Halo. Tentang
Itu kan di Mazmur 22. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu bukan soal kematian dia, bukan nubuat kematian di kayu salib, tetapi bagaimana kamu mengatakan dia itu adalah Allah sendiri, kenapa dia Eli Eli lama sabatani? Tunggu. Saya Mm-mm. jadi nyangkut ya. Kenapa? Halo Pak Ibnu. Di tempat saya Bentar, foto dia nyangkut gitu. bentar, baterai saya low, bentar. Oke. Pak Ibnu reload dulu bentar mungkin ya. Mungkin Pak Ibnu reload dulu. Ini tumben Bu Uti pun nggak pernah open cam. Biasa dia selalu tebar pesona juga. Kamu ngomong sembarang, tak tonjok kamu ya. Ini aja terpesona. Tadi pakai ini. Tadi pakai apa? Pakai masker tadi Bu Ya, Uti yang tadi kan mulai. iseng. Kamu ini. Ya kan pakai Jangan masker. sok tahu ngerti deh, dia. jangan sok tahu, jangan sok kenal, sok dekat. Ya, Saya saya kan enggak. saya nanya. Biasa Bu Uti kan open cam. Iya kan sesekali kalau mau, kalau enggak juga ya suka-suka aja, bukan karena tebar pesona ya ilah Allah. Ya masa biar nggak kalah sama Niken gitu. Hmm. Oke, Niken pun nih tumben nih. Artinya belum mandi dia nih, baru pulang belum mandi dia. Kalau nggak dia biasa buka. Ini Pak Ibnu Kalam kenapa ya? Halo Pak Ibnu Kalam. Ini Pak Ibnu Kalam Ya, nyangkut apa ya? saya perhatikan perdebatannya. Coba di reload aja Pak, karena kok fotonya pas lagi hadap samping pula. Kalau hadap depan masih mending. Bagaimana? Di refresh gitu, di reload. Oh, baiklah. Ya, Niken saya mau tanya lagi. Lalu kalau dia itu adalah Allah sendiri, apa urgensinya Yesus berdoa sampai mencucurkan air mata? Berdoa kepada siapa? Sebentar, saya cas dulu. Mm-mm. Ini jam 8 masih mau lanjut? Oke. Nggak, Bu Uti dia nggak ada masalah. Cuma dia tadi cuma mau dicepatin karena dia ada acara malam gitu. Siapa? Tapi Bu Uti minta dipercepat tadi karena ada acara. Oh, enggak, dikit lagi, enggak apa-apa. Aku belum dapat jawaban dari Niken. Oh, jadi Oneness itu kayak gitu ya. Sebetulnya nih Niken, aku kasih tahu. Aku tuh enggak peduli tau enggak dengan urusan Oneness. Apa kan aku bilang di gerejaku juga emang jemaat-jemaatnya tahu urusan yang begini enggak. Dan kita juga sebetulnya nih Niken, tak kasih tahu. Kita nih ngurusin yang remeh-temeh gitu loh. Sebagai apologet itu kita enggak ngurusin yang begini-begini. Ilmunya apologet itu bagaimana kita menerangkan ngurusin, Bu. Tuhan, Ngurusin, Yesus Bu, adalah ngurusin. ya. Begini, Bu, begini. Tunggu dulu sebentar. Bu Uti, apakah sebentar. Tunggu dulu, Bu. Saya ini kenapa nanya kayak gini ke Bu Uti? Karena ini adalah pertanyaan Islam, di mana seorang Tritunggal harus bisa menjawab begitu. Sama dengan pernyataan Bu Uti ke saya. Kenapa kalau Yesus itu Yahweh, kenapa begini? oleh Itu adalah pertanyaan Islam. Kamu Jadi gini, Bu, ngajarin yang salah. silakan. Loh, bukan kamu salah. ngajarin yang Loh, nggak salah. bisa Bu Uti nggak bisa bilang dirinya salah. Pemahaman yang seperti ini ditentang oleh bapak-bapak gereja. Kamu lawan semua pemahaman Tapi bapak ditentang Alkitab nggak? Ditentang Alkitab nggak? yang menulis kok. Alkitab yang Loh, menulis. Bu Uti Bapak-bapak sekarang gereja enggak. Alkitab. Bu, Nah, sekarang ini ya. Ibu tadi Uti saya tidak. baca. Tunggu dulu. Sebentar dulu, ini kenapa jadi rebutan ya? Ya enggak, Bapak gereja ngajarin Tritunggal, memang enggak disebut, tetapi dia menunjukkan 3 pribadi loh. Ini bukannya satu yang totok-totok yang kamu ajarkan itu. Ini pengajaran kamu sendiri dengan Siapa yang asumsi bilang sendiri, gini? Tunggu dengan dulu. logikamu Ini bukan aja. sendiri, Tunggu dulu. dengan pikiranmu sendiri. Terserah Kan jelas Ibu. di situ. Terserah Ibu. Silakan Yesus Ibu bully dia- saya, terserah Ibu. Ya. Loh, saya enggak Intinya bully, begini. memang begitu. Tunggu Enggak dulu, bully, tunggu kamu dulu. ikutin Begini. aja pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul Sebentar, Bu. mengajarkan. Sebentar. Pertanyaan saya adalah pertanyaan Islam, di mana seorang apologet pun harus bisa menjawab bertahan. Itu pertanyaan untuk Tritunggal, makanya saya tanya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Uti pun, sekarang begini, pertanyaan Bu Uti pun ke saya, itu pun pertanyaan Islam, di mana saya pun harus bisa menjawab, itulah seorang apologet. Jadi ini penting, bukan nggak penting. Saya sengaja bertanya seperti itu, walaupun saya sebenarnya tahu jawabannya. Nah, jawabannya enggak dijawab tuh. Bagaimana dia yang adalah Bukan begini. Yesus menyebut Eli. Jawablah yang benar. Bagaimana dia menyebut Eli kalau dia itu adalah Eli itu sendiri? Ngapain dia teriak-teriak Eli kalau dia adalah Eli sendiri? Jawab aja. Halo? Sebentar ya, sebentar.
Hmm. Halo, karena pada pengen Iya. minta open cam, saya open cam. Ya. Jadi gini Bu, yang masalah Eli itu Bu, ya. Kan tadi saya bilang selama dirinya Yesus ada di bumi, memang dia ini sebagai manusia, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia. Jadi nggak heran, sama yang berdoa pun Bu, itu juga sama. Dan kalau Ibu mau tahu di kitab Keluaran ya, saya lupa ayatnya. Memang saya harus buka. Di situ Yahweh itu pernah berteriak-teriak kepada namanya sendiri. Di mana Yahweh maha panjang, maha sabar di depan Musa, dan itu Yahweh yang bilang ke dirinya sendiri. Itu bukan Nah, hal yang kalau baru. gitu Sama ya. tunggu, Nah, sama waktu nah Yesus, kalau sama gitu waktu saya mau Yesus tanya. disalib. Sebentar. Sama kayak waktu Yesus dibaptis, itu kan ada suara dari sorga kan. Nah, itu tuh bukan hal baru. Di perjanjian lama Yahweh sudah pernah melakukan itu, gitu. Di perjanjian lama Yahweh melakukannya di mana? Oh, di perjanjian lama Yahweh sudah pernah melakukan itu yang tadi saya bilang di kitab Keluaran. Yahweh pernah berteriak kepada dirinya sendiri bahwa Yahweh maha panjang, maha sabar, maha penyayang. Yahweh sudah pernah Mana begitu, ayatnya? Bu. Ayatnya mana? Nah, ini ayat saya mau kasih tahu yang ini ya. Ya, ini mau kasih tahu. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu ia pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk Nah, itu dia. selamanya. Ini ayat yang dari tadi saya Dan cari, dengerin, akhirnya Bu Uti dan jawab. tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Masa sih Allah nomplokin diri sendiri gitu loh, mengurapi diri Sekarang gini, Bu. sendiri. Ini nggak masuk Coba Bu logika ini loh. baca ulang, Bu. Sebentar. Dengan minyak. Sekarang Ibu baca Nah, ulang. Tunggu dulu. tetapi Ibu tentang baca anak ulang dia ayat itu. berkata, Nanti saya stop. dia berkata tentang anak, berkata kepada siapa kalau itu adalah dirinya sendiri. Masa sih ngomong sama dirinya sendiri gitu? Nggak ngerti saya Itu nih emang sama pernyataan si. siapa? Ini Coba kan Ibu Allah nih. baca ulang. Ya, Ibu baca ulang. Allah ya. Nih Allah ya. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada Nanti kalau saya siapakah stop Ibu stop ya. Nanti saya jelasin ya. malaikat-malaikat Coba, Bu. ia pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini dan aku menjadi bapaknya. Ada anak terus jadi bapaknya, terus dia sendiri juga. Aku bingung, ini aneh yang kayak gini nih ya. Dan ia akan menjadi anakku. Nah ya kan. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia membawa loh anaknya yang sulung ke dunia. Ini dua pribadi. Nggak ngerti saya. Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya, harus menyembah anak itu, bukan menyembah Elohim itu. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia Elohim berkata, tatamu ya Allah. Masa Elohim ngomong pada dirinya sendiri. Stop. Udah jelas-jelas ada dua. Tunggu dulu. Aja sekali aku bingung nih. Tunggu dulu Bu, begini. Ya. Saya stop ya. Kenapa saya stop? Di situ coba Ibu baca dengan seksama. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Coba gimana? Tahtamu ya Allah. Nah, sekarang gini ya. Nih, tentang anaknya berkata. Ya, dengerin dulu. Ya, istilahnya gini kan. Elohim itu menjelma menjadi manusia, plok, pokoknya jadi manusia. Udah gitu doang. Jadi kalau yang begini nih istilahnya ya, memang pengen gimana kalau bukan. Jadi istilahnya itu menjelma. Ya, ini kesimpulannya Elohim menjelma. Enggak bisa kamu bilang berinkarnasi karena Elohim emang apa bedanya, Bu? Coba bedanya apa?
Oh, Itu kan inkarnasi saya nggak salah kayak gitu. paham. Alkitab nggak mencatat ini menjelma, nggak mencatat ini inkarnasi. Alkitab mencatat firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau kamu nggak terima Itu ya itu inkarnasi urusanmu. apa bukan? Itu inkarnasi apa bukan Bu artinya? Kalau itu firman menjadi, kalau berinkarnasi itu dari yang A ya, dari yang A dia menjadi yang sorry, ya menjadi, ini dikatakan menjadi, firman itu menjadi manusia. Ya, firman. Ya, itu firman itu adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah. Kalau dibilang bersama-sama dengan Allah itu artinya ada 2 atau 3 sama-sama. Jadi bukan Allah itu sendiri langsung plok menjelma, enggak. Kamu menyalahi Orang Yohanes bilang firman adalah Allah itu sendiri kok. firman itu adalah Allah, itulah dibilang esensinya, hakikatnya. Iya, berarti kan Allah. Tapi nggak bisa kamu kalau dibilang di plok kamu menjelma memang menjadi plok, memang plok kan Iya, memang itu cuma salah. satu, Bu. Alkitab nggak Oh, ngomong kayak gitu. salah, nggak bisa bilang salah. Alkitab bilang begitu, Bu. Sekarang kalau dia bilang bersama-sama dengan Allah, Saya sama harus siapa? belajar bahasa Ibrani sih, Bu, biar Enggak. biar tahu bersama kalau dengan Allah sama siapa? Tanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah sama siapa? Tanya. Saya mau tanya sama siapa kalau itu firman itu? Apakah firman? Iya, tanya sama siapa? Kalau dibilang bersama-sama itu enggak sendiri. Coba saya mau tanya. sekarang gini, Bersama dengan firman Allah. itu apa? Firman itu apa? Saya tanya kamu kok tanya saya lagi. Tunjukkan kamu kalau bisa tinggal jawab. Iya, kita kan harus tahu firman itu apa. Ya, saya jawab kamu asal saya udah dapat pernyataan kamu. Kalau dibilang bersama-sama itu ketika kamu mengatakan kalau bersama-sama itu satu sendiri, nah kamu udah salah. Jelas disuruh di sana dibilang kesetaraan dengan Allah itu, setara itu apa? Harus ada pembandingnya, harus ada yang satu baru dia setara. Kalau dia nggak ada yang setara nggak bisa dibilang kesetaraan. Bersama-sama, coba jawab dulu bersama-sama dengan Allah itu apa? Nggak bisa kamu katakan dia sendiri, tidak bisa. Apapun alasannya tidak bisa, karena jelas dikatakan Iya kan? bersama-sama. Kok tidak bisa sih? Kok tidak bisa sih? Yo, Kok tidak ubah bisa? dong kalimatnya. Bersama-sama Loh, dengan tidak. Allah, lalu ini setara ya, setara. Kesetaraan dengan Allah sebagai milik ya. Kesetaraan. Yang namanya setara itu ada pembandingnya, standarnya, yang satu datang lagi, oh setara sama. Tetap harus ada pembandingnya. Rasul Paulus ngomong kayak gitu. Nah, yang menciptakan langit dan bumi itu diam di dalam diri Yesus, bukan Yesus lah nih, dengar ya. Di dalam Kolose itu yang diam di dalam diri Yesus itu. Yesus yang anak Allah itu. Waduh. Ya, jawab aja. Nah, sekarang jawab aja setaranya bagaimana? Cari kesetaraan Kalau saya dengan sih Allah ciptaan itu. Yesus, Bu. Ya, Kalau enggak, saya sekarang sih ciptaan Yesus. alah, kok dilari. Enggak, saya nanya, Allah Yesus itu kan yang menganggap nih, dalam Filipi 2 ayat 7 kita baca ya. Ini apa bisa kamu mengatakan ini seperti ini adalah Allah plok. Ayo. Aku mau tanya, kalau kamu jawab ini ya itu artinya kamu menyeleweng makna dari kata-kata ya. Menyeleweng sih. Lah, iyalah. Saya tanya dulu firman itu Ya, paling gampang nih. Paling gampang nih ya. Kesetaraan dengan Allah itu silakan jawab ya. Mana tadi? Filipi ya, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika. Coba. Loh, pertanyaan saya jangan dijawab. Firman itu apa? Pertanyaan jangan jawab. Firman itu adalah Allah. Firman itu tapi dibilang apa? Bersama-sama. Tidak ada kalau ada kata bersama-samanya itu dihilangin baru bisa kamu bilang plok. Firman itu pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. Nah, titik. Tapi kamu harus hilangkan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu kata itu yang krusial buat kamu yang harus kamu hilangin. Nah, sekarang ini ya Filipi 2 ayat 7 ya. Ini ingat ya, ini bisa nggak kamu masukkan menjadi satu pribadi? Kalau kamu bisa masukkan satu pribadi ya saya ini ya. Melainkan telah ini ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, atasnya lagi, hendaklah kamu dalam kehidupan bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa, nah ingat, di situ nggak ditulis yang walaupun adalah Allah sendiri, oh tidak. Yang walaupun dalam rupa Allah itu dalam bentuk Allah, bukan yang walaupun Allah sendiri. Udah jelas itu ya. Tidak menganggap ya memang Allah ada rupanya. Memang Allah ada rupanya dan rupanya adalah dia gitu. Ya, dengarkan.
walaupun dalam rupa Allah, walaupun dalam bentuknya seperti Allah itu tidak menganggap bahwa dirinya itu kesetaraannya, kesamaannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus disambungnya. Kalau dibilang sama itu harus ada dua. Nggak bisa kamu bilang sama itu satu. Kalau kamu mengatakan sama itu satu, ya kamu gila. Nih ya, nih saya punya HP 2 nih ya. Ini 2 sama. Silakan, Tetapi boleh kalau saya satu nggak bisa silakan. kamu bilang ini sama. Ya, itu nggak bisa. Ini jelas ini dua pribadi yang beda gitu loh. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah itu setara itu harus ada pembandingnya. Nah satu lagi saya mau kasih tahu ke kamu ya, kalau itu memang betul adalah Allah yang plok. Tadi apa lagi saya mau baca ya, bentar. Mana ya? Ya udah terus dulu. Saya mau cari dulu ayatnya. Saya mau cari ayatnya. Intinya saya menyembah Allah yang Esa. Nah itu kan jadinya kamu ngaku kan ya benar. Makanya nih Ken, saya bilang makanya bilang Allah yang Esa iya, kok jadi ngaku-ngakuan. intinya saya menyembah Allah yang Esa. Nah itu kamu itu nih Ken tak kasih tahu nih Ken. Tidak ada bentuk Esa dari pertama itu dikenalkan oleh Musa itu adalah unification. Nggak ada Esa yang seperti kamu dalam prinsip tauhid Tuhan orang Muslim. Nggak ada. Sejak awal itu Musa itu Tuhan kita itu Allah yang Trinitas. Dia itu Roh Kudus itu disebut nafas Allah, sudah ditulis. Dan firman itu sudah ada. Memang Esa itu ehad, kamu pelajari dulu. Ehad itu bukannya satu yang numerik. Ehad itu dia unification. Elohim itu juga bentuk plural. Oleh sebab itu Elohim mengatakan marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Mereka dari sejak awal itu coba Pak Alef tahu masuk jelaskan tentang disebut rupa kita itu Pak Alef. Maaf, saya dari awal dengan Pak Hidayat Mualaf sudah bilang tidak ada tambahan orang lain. Kalau kamu minta pertolongan orang lain, itu artinya kamu... Lah iya, kenapa minta saya coba Pak minta pertolongan? Ya nggak apa-apa, kalau misalkan nggak bisa masuk juga nggak apa-apa. Kak Hidayat sudah janji tadi ya, kamu udah janji. Saya nggak maksa-maksa buat dia masuk. Saya cuma nyuruh doang. Nah sekarang, ya, Neken. Kenapa Elohim, dia ada menyebut 3 kali ya, dalam memutuskan perkara besar dia menyebut marilah kita. Marilah kita. Kalau dia adalah Elohim sendiri, bagaimana kamu mengatakan marilah kita? Itu kan bicara pada dalam diri mereka sendiri, antara diri yang lebih dari satu. Silakan. Ini loh yang dicatat oleh Musa, nggak ada lain. Mana sih tadi marilah kita? Halo Niken, kok nggak dengar? Ya pokoknya di situ Bu Uti ngiranya kita itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jawab saya, apa sih kok saya? Kenapa kalau dia memang satu, dia nggak perlu mengatakan marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jangan bilang itu malaikat. Oh tidak. Ya, malaikat bukanlah pemutus ya, pemberi kekuasaan memutuskan kuasa keilahian. Malaikat itu pembantu Allah. Ya, ketika dia mengatakan marilah kita itu dia bicara pada dirinya sendiri. Itu yang dikenalkan oleh Musa. Kan sudah saya bilang, Elohim itu tidak ada wujudnya nih Ken, tidak kelihatan. Sampai nanti pelemparan manusia itu ke neraka, Yesuslah yang pegang kendali. Makanya Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena dia Allah, Bu. Karena dia Allah Bapa, Bu. Karena dia memang Allah Bapa. Bagaimana sih? Itu dalam kita nih bicara tentang kepribadian itu, bukan soal esensi. Kalau esensi memang iya dia itu adalah berasal dari situ. Aku datang dan keluar dari Bapa, memang jelas. Tetapi ini kita bukan satu plok kayak gitu, enggak. Musa nggak ngajarin kayak gitu. Mana kalau Musa ngajarin Esa yang satu itu,
yang seperti orang Muslim itu, kamu gantikan dulu pernyataan kuasa ilahi. Elohim sendiri mengatakan, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu ada 3 kali keputusan besar dalam Elohim itu dia memakai kata kita. Nah, kamu jawab saya. Ayat yang kamu pakai di dalam Yesaya itu bahwa Elohim sendirilah itu dalam bahasa Inggris itu bukan dia. Bahasa Inggris jelas menyatakan the angel of his presence. Ketika dia menampakkan diri, dia selalu memanifestasi. Dia pakai wujud yang lain, gitu loh. Dia sendiri itu tidak bisa kelihatan, tidak bisa dilihat. Ketika dia datang menjadi manusia, dia mengutus firman-Nya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Bagaimana kalau dia itu sendiri, ya? Dialah sendiri, dia mengaku utusan, dia berdoa kepada Bapa, dia teriak-teriak kepada Bapa, lalu dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana Muhammad Hidayah Muhammad Channel? Bapa lebih besar dari aku semua. Ya udah Halo, begini ya, Bu. Hidayah Muhammad Jadi Channel. begini ya, Bu. Selesai. Ya. Ya kenapa Pak? Halo, sebentar. Sebentar. Saya Ini sebentar, Pak. Ini lain hari Ya. nanti dilanjutkan ya. Ini saya mau keluar lagi sebentar. Cuman begini, Allah saya itu adalah Allah yang berwujud, Bu, bukan gak berwujud. Yang kalau Bu Uti bilang Allahnya tidak berwujud ya, Ya, menyalahi Alkitab. entahlah, tapi Allah saya Dia itu berwujud dalam kok menyalahi manifestasi. Alkitab sih. Aduh, si ibu gini Bu, Tak dengarkan seorang saya. pun Di pernah Matius melihat 5, Bu. Allah. Tunggu Tak dulu, Bu. seorang- Tunggu dulu. Ya. Di Matius 5 ya, di Matius 5 Yesus bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Terus kalau nggak salah ini di kitab Petrus ya, kudus. Berdamailah dengan semua orang, hiduplah dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada pun orang yang melihat Allah. Tandanya Allah bisa dilihat tidak, Bu? Di situ, Bu, Yesus sendiri bilang kamu akan melihat Allah. Berbahagia Ya, orang suci. konteksnya dulu Allah itu Ya. ya Allah yang dia nanti Kok main itu. konteks Loh, iya dong. ini. Silakan baca Matius 5, silakan baca. Gini Orang di aja, situ jelas kamu kok ucapan bahagia. Dia akan melihat Allah itu Sekarang itu begini ya. kerajaan sorga, bro. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Ini makin kemana-mana. Ini makin kamu yang kemana-mana makin ini, Bu. Jadi kemana-mana. gini, Kamu Bu. nggak bisa jawab saya. Tenang, Bu, tenang ya. Saya jawab ya. Marilah kita. Saya jawab ya dari tadi. Ya, Ibu jawab. yang Jawab, jangan banyak nggak bisa jawab. dengan cara memberi pertanyaan. Loh, kamu nggak bisa jawab. Yesus disalib, kamu Eli, kamu bilang Saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab. Buti. Dia kan udah jawab. Tapi kan walaupun nggak puas, tapi itu kan jawaban dia gitu. Seperti biasa gitu. Jawabnya Jadi, apa? Julius, jawabnya apa ketika Emang Bu Uti jawab semua pernyataan saya? Saya tanya, emang Bu Uti jawab semua pertanyaan saya? Tidak semua Ibu jawab. sama. Jadi ini sama gitu. Yes, Biasa gitu. Julius. Tidak semua Ibu Bukan, jawab. bukan, Tidak bukan, semua bela Ibu gitu. jawab ya. Sama, Bu. Tidak semua Ibu jawab. Niken nanya, Buti juga kadang jawabnya juga nggak Julius, kamu memuaskan. memihak, malas aku memihak, nggak boleh. Nggak, saya nggak bilang Mediator Buti. nggak ada hubungannya Benar, nggak maksud gini. Saya mau jelasin. Ya, saya mau jelasin gitu. Setiap orang jawab, tapi kadang-kadang memang nggak bisa memuaskan gitu. Kadang nggak bisa memuaskan. Kamu Jadi- bilang juga dengan kalau kamu tidak berat sebelah, jangan kamu ngomong ke saya, kamu juga ngomong ke Niken. Ya, saya Ya, bilang sama Niken juga, jadi ya. sama gitu. Ngomong sama Ibu Jadi Iken, sama. silakan ngomong sama Ibu Niken. Jadi saya bilang sama Niken sama gitu. Misalnya Niken nanya, Buti nggak bisa, maksudnya jawabnya kalau nggak Nah, memuaskan, sekarang ya ada udah lagi. terima gitu. Jadi Sekarang jangan saya mau jangan di-review dipaksain juga apa? gitu. Saya Tunggu mau dulu di-review Bu, tunggu Bu. Apa yang nggak Saya dijawab? lagi ngomong. Apa yang Tunggu, saya Apa tadi yang kan nggak dijawab? ngomong ya. Kalau Apa yang nggak Ibu dijawab? Uti bilang Allah. Tunggu dulu Bu, sabar Bu ya. Kalau Ibu bilang Allah tidak bisa dilihat, ya salah karena Allah itu bisa dilihat. Adam itu melihat Allah, Bu. Itu pernyataan saya, tapi pernyataan Ibu, Adam tidak melihat Allah, padahal Adam jelas-jelas melihat Allah. Dia diciptakan di depan Allah dari tanah lalu hidup. Yang dia lihat pertama itu siapa? Dan dia di sorga, di Taman Eden itu, bukan di sorga ya, di Taman Eden itu dia selama ini dia melihat siapa di situ, Bu? Waktu sebelum berdosa ya. jawab Terus ya? Nih, tar dulu saya jawab ya. Sudah saya belum, bilang. tunggu dulu, Yang sebentar. dilihat semuanya manifestasi. Nah, Titik. sekarang kan tadi saya tahu Bu itu jawaban Ibu ya. Terus kan Ya. gini, saya tanya tandanya Yesus itu sudah Nah, ada di yang Adam lihat itu Yesus. Kan Ya, Ibu bilang sekarang Yesus gini. belum lahir gimana? Manifestasi ya, manifestasi. Elohim itu tidak pernah bisa menampakkan diri karena dia tidak Bisa. terlihat. Tapi iya, Bisa. tetapi dalam wujud yang Dia bisa. lain.
dalam wujud. Nah sekarang kalau kamu mengatakan bahwa kamu bisa ketika dia datang dalam Ibu tiang awan, jawab, apakah Elohim Ibu itu tiang per- awan, apakah Ibu Elohim bertanya itu nggak? plek-plek tiang api? Ibu percaya nggak ucapan bahagia Matius 5 itu? Siapa orang yang suci akan melihat Allah? Melihat Allah itu artinya kembali ke sorga, berkumpul dengan Bapa di sorga. Itu lagi Ya, lain-lain bertemu dengan konteksnya. Bapa tidak? Bertemu dengan Bapa tidak? Bertemu dengan Yesus Kristus karena Bapa tidak pernah Astaga, terlihat. tadi bilang Yang ke datang di rumah Bapak, yang ke rumah Bapak. Yang terlihat itu semuanya dari awal sampai itu adalah Yesus. Itu yang harus kamu ingat. Ya, cuma sekarang dia yang tadi terlihat. iya, Bu. Dia yang Sekarang akan Ibu datang, dengar. Dia yang akan datang di awan-awan. Ya, dia akan datang di awan-awan. Dia yang menyediakan tempat Tolong bagi saya kita. kasih ke Dia tanggapan yang menanggapi. memegang kunci kerajaan sorga. Bapa tidak dilihat, tetapi dengan melihat Yesus barulah kita Bapak- melihat Bapa. Itu yang harus kamu Tandanya Yesus katakan. Beri Bapak bukan? kesempatan Tandanya Yesus juga Bapak saya bukan? bicara. Tandanya Yesus bentar Bapak dulu, bukan? dulu. Sudah Nah, Yohanes. 1 jam Nah, setengah ini. ini. Sebentar Pak. Belum Pak. pernah saya bicara. Ya, saya selesai habis ini Pak. Saya Saya selesai. juga nggak bicara. Yesus adalah Bapak ya. Yesus adalah Saya Bapak ya, Bu selesai, ya. saya selesai. Ibu bentar. tolong selesai. merendahkan hati Ibu, Bu. Yesus adalah Bapak, Bu. Selesai tapi Ya. pasti Ibu akan ngomong terus. Enggak. Yesus Saya adalah dengar Bapak, Bu. orang lihat ya. Nah, sekarang Filipus ya bilang begini ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami. Ya kan? Nah, itu tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami. Lalu Yesus mengatakan apa? Jadi apa? Filipus minta ditunjukkan Tuhan. Ya, lalu Yesus mengatakan apa? Dia mengatakan ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Cuma Bapa yang Karena bisa dia adalah dilihat. Bapak, Bu. Bagaimana dia adalah engkau Bapa, Bu. berkata, Bapa itu, kalau kamu bilang bagaimana dia adalah Bapa, kok dibilang di sini Bapa itu diam dalam diriku? Dia adalah Bapak ya. Dia itu Bapak Nih, saya, sekarang Bu dengar. ya. Tolong jangan protes Dengar. lagi. Ya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Ada dua ini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Nah, itu Bapa yang diam di dalam aku. Ada Bapa, ada aku. Kenapa harus dipaksa terus semua pernyataan Rasul? Aku bingung kamu ini kan. Siapa sih? Kok dipaksa sih? Siapa yang maksa, Bu? Begini, Bu, ibu itu memaksakan saya. Ibu itu paksa-paksa saya. Justru ibu yang paksa-paksa saya. Saya, Bu, selama debat, Bu ya, dengan orang Tritunggal, dengan orang Indonesia, saya tidak pernah maksa begini-begini. Enggak, ya silakan aja. Ya udah, tetapi ketika kamu mengatakan bahwa ya Buti, jangan larang-larang saya kalau Yesus adalah Yahweh. Itu pernyataan saya, Bu. Kalau kamu itu mau iman yang saya punya. Ya udah, enggak apa-apa. Aku kan bilang aku enggak maksa ini gini. Cuma yang kamu omongin ini tidak sesuai, tidak alkitabiah. Sesuai alkitabiah. Nah, ini yang saya nggak suka. Ini yang saya nggak suka. Ada yang berkata seperti ini. Kok asumsi gimana, Ibu? Tiajat banyak yang tidak bisa dijawab kok. Kamu kan nggak bisa jawab. Asumsi gimana? Kesetaraan artinya gimana? Ayo, kesetaraan artinya gimana? Jawab. Yang ini aja. Ini kata kunci. Kata kunci. Ya itu ayat-ayat sebelumnya ada rupa Allah, Bu. Gimana, Bu? Jadi dia berupa apa tidak? Allah itu berupa apa tidak? Sebelumnya kan memang dia dalam rupa Allah, tetapi tidak melihat dalam kesetaraan. Enggak, jawab aja lah. Sama kata kita ya, kenapa Elohim menyebut marilah kita? Jawab aja. Nanti aja saya jawabnya loh. Di next episode saya jawabnya. Ya, apa susahnya lah, 2 detik juga bisa kalau dijawab. Di next episode aja biar ramai. 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, nggak bisa jawab. Orang namanya kesetaraan. Nih, satu lagi nih ayatnya ya. Nggak bisa jawab. Ya, loh, kalau bisa jawab ya jawab dong. Pak Ibnu, nah ini ada Pak Ibnu. Pak Ibnu, kalau saya bilang saya setara dengan... Saya sangat bisa jawab, Bu. Cuman saya harus baca-baca ayat. Pak Ibnu, kalau dibilang saya setara dengan... Begini, Bu Iti. Ini kan bisa jawab itu. Ini kan bisa jawab. Next episode lanjut. Saya nanya, Next episode lanjut.
Oh enggak, saya nggak Sangat mau bisa, saya sangat bisa, tapi sama saya mau kamu. jawab next episode. Loh, kenapa harus seperti Ini itu? saya mau keluar dulu sebentar. Ini saya mau keluar lagi sebentar, Bu. Oh, gampang aja kok. Ini kalau kamu ngomong 2 menit aja udah selesai kalau memang kamu bisa. Masa harus seperti itu, janji-janji. Pak Ibnu, kalau dibilang sama itu ada pembandingnya nggak, Pak? Kalau Ada apa? nggak, Pak? Kalau dibilang sama, saya sama dengan itu artinya apa, Pak? Saya sama dengan adik saya, itu artinya apa, Pak? 2 atau 3, Pak? Atau diri Bapak sendiri? Saya mau Ya tanya, Pak. dua lah. Ya udah jelas, titik, udah gitu aja. Setara itu artinya apa, Pak? Yesus itu Ya, dianggap setara dengan Allah. ya Harus ada equal, dua, tiga. setara, equal, Iya. setara. Harus ada perbandingannya, nggak cuma Ya. sendiri. Tidak, Pak. Lalu kalau dibilang kita itu apa, Pak? Kita itu apa? Kita Ya, itu satu jamak. atau banyak? Lah iya udah titik itu aja titiknya. Ya. Elohim menyebut dirinya Tapi kita juga kadang-kadang penghormatan. Oh tidak, Pak. Kita Tidak. kadang-kadang penghormatan, kita juga bisa banyak. Ini konteksnya dia sedang bicara dalam sidang ilahi dalam memutuskan perkara Ya. besar gitu loh. Gak bisa. Ya, jamak di udah situ. itu aja. Dia Ya. menyebut dirinya kami lalu ngapain nih kan maksain yang aneh-aneh gitu loh. Enggak, ini enggak benar, ini enggak boleh gitu loh. Udah itu aja ya. Ya udah silakan itu ya. Selesai ya. Saya lagi yang bicara. Oh iya, Oke, Pak Ibnu Kalam silakan. Tanggapannya melihat enggak, kalau Pak Ibnu Kalam jangan nyerang, tapi tanggapan aja Pak. Tanggapan Pak Ibnu Kalam. Ya, saya tanggapi. Ya. Karena memang wanita itu selalu benar. Setuju. Ya, semua wanita itu selalu benar. Ya. Tapi ini kan wanita lawan wanita, Pak. Pak, enggak, kalau Pak Ibnu Kalam itu sudah Pak Ibnu Kalam ini orangnya takut. Jadi dia ada di A, dia bilang A, Ya. ada di B, dia bilang E. Ya, tapi Dia kan nggak pas punya ada dua-dua. pilihan sendiri. Pak Ibnu Kalam Tadi itu Pak Ibnu orangnya Kalam- gini. Tadi Pak Ibnu Kalam Pendekatannya sempat dengan bilang Niken filsafat. cerdas. Dulu Pak Ibnu Kalam bilang Niken nggak pandai gitu. Ini udah berubah nih. Ya, waktu pertama berdebat menimbulkan kesan seperti itu. Setelah 2 kali berdebat dengan Mbak Niken, baru saya tahu oh ini orang cerdas. Oke, artinya udah jadi cerdas ya. Malah Pak Luga itu yang agak menurun kecerdasannya. Karena beliau mengatakan Bapak itu miskin, tidak boleh begitu. Kalau Bapak itu mengajarkan yang ilmu udah kebal, dikasih itunya jadi miskin dia. ya, Karena kuasanya udah kalau- dikasih jadi miskin. ya, padahal seharusnya itu kalau Kapan Bapak itu, itu Pak? Kapan Ada itu? di tempat saya Buti. Apa Jadi judulnya? Saya mau lihat apa judulnya. yang kemarin sama Bang Beni Irawan yang saya ya, sama saya Beni juga ada Irawan. di situ. Saya juga ada di situ. Lihat nggak Jadi, saya Pak- dimaki? Lihat nggak saya dimaki sama Pak itu siapa Pak Luga? Luga. Luga. Ya, Enggak. Buti dimaki di roomnya Luga ya. Iya, lihat nggak? Dimaki sama dia and the gang. Padahal teman saya itu sebelumnya bisa begitu ya. Ya, Padahal ini cuma- Tuhan besok lawan gitu. Iya nanti. Nah ini dia ya pertanyaan. Ya saya udah mau selesai nih Ken. Kamu tolong pikirkan ya, kenapa Elohim kalau dia adalah plak, dia mengatakan marilah kita. Ada 3 kali pernyataan ketika dia memutuskan perkara besar. Ada 3 kali ya. Marilah kita menciptakan manusia itu segambar dan rupa kita. Marilah kita waktu dia mau itu memutuskan orang di Menara Babel itu sama satu lagi, marilah nanti ya. Itu harus kamu ketahui, itu kata kuncinya. Kita, tidak pernah dia mengatakan itu ya, kita, itu aja kan takutnya. Kamu jawab, kamu pikirkan, kalau kamu mau ini lagi Ya, saya kasih kakmat pada waktunya, Bu. Oke, Bu. Wow. setara, Oke, iya jadi- cari dia mau cari apa? Mau cari bocoran. Tanya ya udah. Enggak. Lah apa Enggak, salahnya? Niken coba? sudah tahu, Niken sudah tahu Sekarang- jawabannya sudah. Sekarang ini udah jam berapa? Kalau dia bicara selesai, kenapa harus seperti itu? Dan saya tidak akan bicara lagi karena ketika apapun kata dia, Elohim menyebut dirinya kita, udah titik. Ya, udah terima kasih ya teman-teman. Udah itu aja, udah malam. Saya Oke, mau oke, kamu jadi- kumpul sama Ya. CIA. Saya mau kumpul sama CIA. Ya. Wow. Terima kasih Ken. Jangan marah Oke, ya. Bu, nanti Saya tangkap. sebetulnya juga nggak konfront. Niken, saya tuh nggak Ya, konfront. saya Bener, juga asli. diundang Aristo, Aristo Ya. ini. Saya nggak konfront betul sama itu. Puannya sama sekali nggak. Cuma karena lagi rame-rame ya udah ikut aja lah gitu loh. Ya. Iya, saya juga mau ngobrol-ngobrol sama HMC, dadah. Heeh. Iya, yuk dah Tuhan Yesus berkati ya. Saya live Lu ya. ngapain ngobrol sama gue? Lu udah mau cabut kan? Amin. Oke, artinya udah selesai ya. Walaupun gantung nih, ini gantung artinya nanti di lain kesempatan aja. Udah mau keluar ya, Ya. Ken?
Oke, jadi Pak Ibnu Kalam melihatnya gimana Pak? Lebih condong kemana nih Pak Ibnu Kalam? Karena Pak Ibnu Kalam nih kemarin Wanes, ini sekarang mau jadi apa lagi? Enggak, begini maksud saya. Ibu Uti Watumena belum mampu membedakan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Begitu. Tapi tadi Pak Jadi Ibnu Kalam bilang udah bisa jawab. yang mana? Ibu Uti itu masih bingung membedakan itu. Oh, artinya kurang puas Pak Ibnu Kalam sama jawabannya. Ya, Ibu Uti masih seharusnya ada ketegasan dari Ibu Uti. Waktu ditanya itu kan agak anu juga waktu apakah Yesus itu Allah? Dia agak ke apa CIA khawatir itu menjawab kumpulan orang itu. Tritunggal CIA itu, mengerikan itu. Ya, padahal Yesus itu memang Allah karena Yesus kalau berdiri Yesus saja begitu, memang Allah dia Bapa. Kalau Yesus Kristus ya itulah yang yang pernah disalib itu Yesus Kristus. Kalau Yesus ya memang Bapa, Yesus itu Bapa. Oke, jadi ya udahlah kita ini Siniket udah Ya. mau cabut ya. Ya udah nanti kita di lain kesempatan kita lanjutin, tapi yang penting udah mulai agak ngerti gitu tadi ya. Pak Ibnu Kalam sendiri yang menilai lah kira-kira. Jadi permainan kata-kata saja di sini bahwa Yesus itu Bapa, kalau Yesus Kristus itu yang diutus itu. Ini Siniket lagi salam makan obat ya. Udah tadi pose-pose pula deh. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya juga mau ke Aristo, siapa tahu barusan saya diundang ini juga. Oke, ya udah, silakan. Jadi sampai jumpa dan mungkin saya mungkin live lagi bentar lagi ya. Saya bentar lagi live. Saya mau beres-beres dulu gitu karena dari tadi belum sempat mandi, belum sempat ngapa-ngapain juga. Oke, bye-bye semua ya.